Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhwatul karimat. Insyaallah kita akan memulai acara kita bersama Al-Ustadz Abdurrahman Zahir hafizahullah ta'ala yang mana berjudul bisa bahasa Arab tanpa perlu mondok, atau di sini pakai pertanyaan ya, apakah harus mondok gitu ya. Nah ini sebelum kita mulai mungkin kita sambut dulu Ustadz Abdurrahman ya. Kaif haluk Ustadz Abdurrahman? Bikhair alhamdulillah. Wa antum Alhamdulillah. kaif halukum? Ana kadzarik bikhair. Masyaallah. Ini Ustadz Abdurrahman, saya sebenarnya tidak kenal beliau. Jadi saya perkenalkan diri dulu kepada yang pada hadir sekalian di sini ya. Saya adalah Ahmad Ubaidillah yang membina kursus unggulan bahasa Arab atau yang kita singkat dengan KUBA ini, yang mana dibuat di waktu pandemi Covid ya. Jadi karena pandemi Covid terus membuat kursus ini secara online. Nah, saya sebenarnya tidak kenal Ustadz Abdurrahman, cuman ternyata ada di pertemanan Facebook terus jadinya kenal gitu ya. Masya Allah, ternyata Ustadz Abdurrahman ini adalah satu angkatan sama saya baru tahu gitu. Dikasih tahu sama Ustadz Nurifan. Ustadz Nurifan ini guru di KUBA, satu kelas sama antum ya? Yes, betul Ustadz. Nah ternyata satu angkatan berarti sama saya, dan hanya saja beda jurusan. Saya kan ke syariah, beliau ke Idariyah, manajemen ekonomi. Nah di antara teman antum juga ada Dikri ya Ustadz ya? Itu teman saya juga satu angkatan, dan juga Syabab itu ya, Syabab Zaki. Ya intinya kenal sejak baru tahun ini, saya baru kenal beliau tahun 2022 ini. Dan saya lihat Masya Allah luar biasa dari beliau, yang mungkin tidak perlu saya sebut di sini ya. Silahkan Anda mengunjungi saja Instagram Ustadz Abdurrahman Zahir untuk Zahir ya Ustadz ya, pakai Zai ya, bukan pakai Zai ya. Pakai Zai, Zahir. Baik, tanpa berpanjang-panjang, mungkin kita akan langsung kepada beliau. Sebelumnya juga mungkin saya beritahukan dulu bahwa tujuan dari diadakannya acara ini diantaranya adalah untuk menyemangati teman-teman belajar bahasa Arab, terutama karena di KUBA ini ada lagi buka angkatan baru, dan angkatan baru biar semangat gitu ya. Dan kebanyakannya adalah orang-orang yang sibuk ya. Di sini ada dokter yang ikut di kita, itu ada beberapa dokter, ada polisi, ada PNS, ada pebisnis, ada macam-macam saat backgroundnya. Nah dari background yang bermacam-macam ini, yang kebanyakannya adalah orang-orang sibuk, orang-orang yang bekerja, mereka tapi ingin bisa bahasa Arab. Uniknya di sini, mungkin saya langsung klarifikasi juga ke Ustadz Abdurrahman. Dengar-dengar nih Ustadz ya, dengar-dengar Ustadz. Dengar-dengar antum ini nggak pernah mondok Ustadz. Betul? Saya dulu sempat mondok ya di pondok modern di Bogor, iya sebelum ke Libya. Oh pernah berarti, berapa tahun Ustadz? Pernah di sana 4 tahun muka staff kan, kemudian ngabdi setahun 5 tahun jadinya total. Oh berarti ini beritanya kurang tepat ya, ini khususnya kurang tepat ini. Saya dapat kabar dari seseorang, nggak perlu saya sebut ya. Nah antum sekarang berarti sekarang ini kita live dari antum dari Kalimantan Tengah ya, tepatnya di mana Ustadz? Betul, di Kahukup. Di Kahukup ya. Iya, di Kahukup. Dia di Palangkaraya. Kalau dari kota Palangkaraya itu sekitar berapa jam ya? 8 jam ada kali mungkin ya. 8 jam. Iya, dari kota Palangkaraya. Nah ini teman-teman yang mungkin dari Kalimantan Tengah atau dari Kahukup juga, nanti coba chat langsung saya bisa ya, atau klik di kolom komentar ya, untuk ikut membantu beliau dakwah di sana. Karena beliau juga sering ngadakan kajian itu ya Ustadz ya, rutin setiap hari ya, ada ya. Nah sayangnya yang ya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Nah teman-teman yang followernya Ustadz Abdurrahman itu pengen ambil faedah ilmu juga secara online gitu ya. Tapi
belum ada yang menyediakan tayangan live streaming-nya, Ustaz, ya? Iya, Ustaz, soalnya Mhm. di sini timnya kurang kan, jadi saya semua sendiri, edit sendiri, post sendiri, kemudian kadang-kadang juga Nah, ini kesempatan buat terkendala. teman-teman. Iya, ini pahala besar ya ikhwan sekalian. Yang dari daerah Kahukop, daerah Kalimantan Tengah, dekat dengan rumah beliau, langsung nanti ya, hubungi saya atau langsung ke beliau. Tapi kalau ke beliau kayaknya chatnya banyak yang masuk, takutnya tenggelam ya. Nanti tulis di kolom komentar di sini, di Google Meet ya. Tulis di Google Meet. Tapi walaupun gitu beliau sering jawab pertanyaan-pertanyaan follower Ustaz ya. Anda lihat sering jawab terus ditampilkan banyak banget. Tapi takutnya ada yang tidak terbaca Ustaz. Jadi yang dari daerah Kahukop saya mohon ya untuk ikut membantu beliau dalam berdakwah. Dan beliau ini dulu sempat mengisi di Trans 7, betul Ustaz ya? Antum dulu ngisi di Trans 7. Betul nggak Sebentar Ustaz? saja, Ustaz. 1 Betul, Ustaz. bulan ya? Iya, insyaallah. Terus berhenti apa namanya? Pindah ke Kalimantan setelah itu. Iya, itu sebenarnya posisinya udah di Kalimantan, cuman Oh, ketika itu karena di sini kan saya juga apa namanya dikontrak di sini, jadi oh begitu. durasinya sampai 2 tahun, jadi nggak bisa berlama-lama di TV waktu itu. Oh, antum berarti asalnya bukan dari situ? Kalau antum Bukan, dikontrak di Ustaz. situ. Dari mana antum Saya asalnya? itu dari Jakarta, Ustaz. Oh, orang Jakarta asli. Masya Allah. Dari Jakarta mana Ustaz? Ini sebelum kita masuk Saya materi nggak apa-apa ya. Jakarta Pusat ya, di Kemayoran, Jakarta Pusat Kemayoran. Masya Allah. Dari kecil emang lahir situ. Asli berarti orang Betawi. Iya, born and raised di sana. Jadi Mhm. saya nggak bisa bahasa daerah. Nggak bisa bahasa daerah tapi ya. Masya Allah. Nggih. Berarti antum terjun ke Kalimantan, kontraknya 2 tahun. Berarti 2 tahun lagi udah nggak di Kalimantan berarti mungkin Ustaz ya. Udah setahun, jadi di tahun depan udah beres, insyaallah. Oh begitu, Masya Allah. Baik, mungkin langsung kita masuk kepada materi ya Ustaz ya. Di sini saya persilakan Boleh, antum Ustaz. untuk bisa menyalakan presentasinya Ustaz. Boleh, Ustaz. Ini ntar saya matikan presentasi. Nah, teman-teman yang di YouTube bisa mulai tulis pertanyaan, kalau punya pertanyaan ditulis di komen ya. Sambil saya lihat yang di YouTube ya udah ngirim salam juga nih yang di YouTube. Waalaikumsalam. Sekarang lumayan ada beberapa orang ya. Baik. Nanti filenya insya Allah file yang beliau tampilkan di sini juga bisa dipakai buat teman-teman sekalian ya yang hadir di sini. Baik Ustadz, kami persilakan kepada antum, waktunya bebas Ustadz sebenarnya sampai jam 12 malam pun saya siap Ustadz. Senyamannya antum Ustadz. Jadi nggak ada istilah di kita ini waktu dan tempat dipersilakan, nggak ada Ustadz ya. Waktu dipersilakan sebebasnya buat antum Ustadz. Barakallahu fikum, silakan Ustadz. Iya, insyaallah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله العزيز Waalaikumsalam. الوهاب الملك التواب الذي فضل صفوة من خلقه فكانوا حملة الكتاب واختصهم بواسع فضله ليصبحوا من أولي الألباب وأعد لهم جزاء كريما. والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله والأصحاب. أيها الأحباب الفضلاء، أقول من بعد افتتاح قولي بحمدي لتهديدي للشديد حولي، وبعده فأفضل سلامي على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير عالي. اسمع كلامي واتبع مقالي سائلي عن الكلام المنتظم، هداني الله وإياكم إلى الصراط المستقيم. وبعد، نرحب بكم جميعا أيها السادة الأفاضل والسيدات الفاضلات، مرحبا بكم، ونرحب بكم بكل ود واحترام وبعميق الشكر والمحبة. أنا أخوكم في الله عبد الرحمن زاهر، لست مدرسا ولست بمثابة المعلم، ولا نعتبركم كالتلاميذ لله، وهذا من باب المذاكرة وليس من باب التدريس. فأحب الإصلاح من الإخوة من الأساتذة الحاضرون، فليتفضل. نعم، قبل أن نخطو إلى ما سأبين لكم،
tashilan li wa tafhiman lakum, karena ini audiensnya kebanyakan mungkin daripada para belajar bahasa Arab, kami pun juga masih belajar bahasa Arab sampai saat ini. Tentunya kita harus mengetahui dulu daripada urgensi bahasa Arab itu sendiri sebelum kita masuk kepada trik dan tipsnya. Jadi bahasa Arab ini merupakan bahasa ajaib ya, bahasa istimewa yang mana Allah Subhanahu wa taala itu telah menjaga Al-Qur'an. Sebagai konsekuensi dari penjagaan Al-Qur'an, maka otomatis Allah juga menjaga bahasanya. Begitu kan? Allah Subhanahu wa katakan, walaqad nazzalna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddaqir. Ya kan? Kami telah turunkan Al-Qur'an dan walaqad nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, gitu kan? Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaga, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan juga wa anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an dalam bentuk bahasa Arab agar kalian berpikir. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala pakai kata ta'qilun. Maknanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa setiap orang yang belajar bahasa Arab itu IQ-nya akan bertambah setiap saat. Semakin dia pakai bahasa Arab, semakin dia pergunakan bahasa Arab, semakin dia belajar bahasa Arab sesuai dengan kaidah-kaidahnya, maka IQ-nya semakin bertambah. Karena di sini Allah katakan ta'qilun, agar kalian berpikir. Ya. Makanya keajaiban bahasa Arab ini kosakata yang paling banyak di antara kosakata bahasa lainnya. Ya, menurut berbagai macam peneliti, bahwa bahasa Arab itu memiliki 12,5 juta kosakata. Bahasa Inggris memiliki 600.000 kosakata. Bahasa Perancis hanya 500.000 kosakata. Jadi gapnya sangat jauh sekali dibandingkan dengan bahasa Arab. Dan juga kalau kita lihat singa saja, bahasa Arabnya singa itu ada 200. Video yang Om Jano itu hapus lagi. Ada 200. Ya, kucing saja itu berbeda-beda bahasa Arabnya. Ada sinaur, ada harrah, ada qittah. Banyak sekali, ya. Bahkan mata saja ain itu ada ain aja itu satu kata ain itu bisa bermakna 1000, bisa bermakna 1000, ya, bisa bermakna bisa memiliki 1000 makna. Itu satu kata doang. Jadi sangat kayanya bahasa Arab. Oleh karena itu bahasa yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, bahkan oleh orang-orang Arab Al-Aribah wal Musta'ribah, itu sama dengan bahasa Arab yang dipakai di kampus-kampus. Sama dengan bahasa Arab yang kita pelajari di Al-Arabiyah Baina Yadaik. Sama dengan bahasa Arab yang kita pelajari di pondok-pondok pesantren. Sama. Sedangkan kalau kita lihat, kita compare dengan bahasa-bahasa lainnya, itu beda. Bahasa Inggris 1000 tahun sebelumnya dengan bahasa Inggris sekarang, itu beda. Makanya kalau King Arthur bertemu dengan Ratu Elizabeth, itu ngobrol misalkan, itu beda bahasa Inggrisnya. Karena setiap tahun itu terjadi pergeseran bahasa. Sedangkan bahasa Arab ini tidak terjadi pergeseran bahasa, makanya Allah yang jaga. Ya. Bahasa Arab yang fusha, ya, kata-kata yang fasihah. Adapun bahasa Arab amiyah itu sudah tercampur memang, tapi yang menjadi rujukan dalam pembelajaran adalah bahasa Arab al-Arabiyyah al-Fusha. Maka orang Arab itu sangat berbangga sekali dengan bahasanya. Maka mereka katakan orang selain Arab itu ajami. Ajam itu secara ini bisu artinya. Ya. Saking mereka berbangga dengan bahasanya begitu kan, karena memiliki kaidah-kaidah dan keindahan tersendiri dibandingkan bahasa-bahasa lainnya. Kita masuk ke dalam bahasan sebenarnya 7 alasan mengapa kita harus belajar bahasa Arab. Ini alasan yang mendasar, ya. Yang pertama, kita tahu bahwa ini adalah bahasanya Al-Quran. Kita sebagai umat Islam wajib mempelajari Al-Quran, karena di sanalah terdapat pelajaran-pelajaran. Makanya kalau ditanya apa alasan kita belajar bahasa Arab, ya karena ini agama saya, agama Islam. Saya ingin memahami kalamullah. Al-Quran saja ada mujizat gitu kan. Al-Quran adalah mujizat. Yang mana kita ketahui bahwa setiap mukjizat itu diturunkan kepada Nabi karena sesuai dengan trennya masing-masing. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW karena tren pada saat itu adalah ketinggian sastra, sehingga bahasa Arab ini, Quran ini sebagai rujukan sastra paling tinggi pada saat itu, ya, karena tidak ada yang dapat menandingi kualitas daripada bahasa Al-Quran.
sebaliknya dan juga kita lihat bahwa Nabi Musa diberikan tongkat yang bisa berubah menjadi ular karena pada saat itu trennya adalah masyarakatnya sedang lagi ngetren sihir, begitu kan. Kemudian banyak nabi-nabi lainnya sesuai dengan audiensnya, mukjizatnya itu. Nah, cukuplah sebagai alasan kita ingin bisa memahami Al-Quran, karena mukjizat itu, kalau nabi-nabi sebelumnya itu temporary. Sebagai contoh, Nabi Musa ketika melempar tongkatnya, berubah menjadi ular, itu yang bisa melihat hanya orang yang berada di zamannya, dan orang yang cuma melihat pada saat itu saja. Sedangkan Al-Quran, ini sampai hari kiamat akan ada eksis. Makanya sayang sekali kalau kita tidak paham dengan mukjizat yang sudah Allah pertahankan mukjizat ini, gitu kan. Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, sudah selesai pada saat itu doang. Tidak eksis sampai hari kiamat. Sedangkan ini mukjizat yang di depan mata kita bisa baca setiap hari, bisa setiap saat. Kita sayang sekali kalau nggak paham, gitu kan. Maka di sini juga Allah katakan, ya walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun qur'anan arabiyyan ghaira dhi 'iwajin. Ya, Quran itu dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkok, artinya bahasa yang lurus sekali. Ya, maka wajar saja para ulama yang belajar bahasa Arab menggunakan bahasa Arab fusha, itu semakin lama dia menggunakan, maka dia semakin tinggi IQ-nya. Ini kata Syekhul Islam Taimiyah, al-lisan al-arabi syiarul islami wa ahli. Bahasa Arab adalah syiarnya orang beriman, orang Islam. Maka sangat wajar sekali bahwa keterpurukan umat Islam pada saat ini disebabkan karena mereka meninggalkan bahasanya. Karena begini teman-teman, ketika kita mempelajari satu bahasa, otomatis kita akan terpengaruh dengan gaya hidup pemakai bahasa tersebut, sekaligus kita akan terpengaruh dengan budaya, kultur daripada bahasa tersebut. Sebagai contoh, orang yang belajar bahasa Inggris, dia mau nggak mau banyak terpengaruh dengan film-film berbahasa Inggris, kemudian juga tontonan berbahasa Inggris, berita dengan bahasa Inggris, media dengan berbahasa Inggris, yang mana informasinya berasal dari mereka. Sebaliknya, kalau kita belajar bahasa Arab, kita juga akan, environment kita pun juga akan menyesuaikan dengan budaya daripada Arab itu sendiri. Yang mana di sana diturunkan Islam. Kita akan lebih sering mendengar kajian-kajian masyayikh. Jadi ini adalah syiarnya kaum muslimin. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan bahwa belajar bahasa Arab hukumnya fardu ain sampai sedemikian rupa. Ulama-ulama itu mereka betul-betul put effort and thoughts untuk bahasa Arab. Bahkan mereka bukan orang Arab. Sebagai contoh Sibawayh, bukan orang Arab. Al-Imam Al-Bukhari, bukan orang Arab. Al-Imam An-Nasa'i, bukan orang Arab. Tapi mereka bisa menjadi pilar-pilar bahasa Arab, bisa menjadi orang-orang yang paling fasih bahasa Arab, padahal aslinya bukan orang Arab. Sebagaimana kita ketahui teman-teman ya, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wilayah-wilayah yang menggunakan bahasa Arab itu cuma 3, yaitu Makkah, Madinah, ya sekitar Jazirah Arab itu, dan Yaman. Sisanya kayak Mesir itu belum menggunakan bahasa Arab waktu dulu di zaman Nabi. Kemudian Syam, kemudian ya Syam tuh Jordan, kemudian Suriah dan sebagainya, daerah-daerah ini Afrika itu belum. Nah, ketika di zaman Umar banyak melakukan ekspansi kekuasaan, barulah Umar mewajibkan negara yang sudah terekspansi tersebut menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama mereka. Ya. Maka dari sinilah kita lihat baru mereka menggunakan bahasa Arab. Padahal mereka aslinya bukan orang Arab. Tapi karena diwajibkan oleh Umar, akhirnya bahasa Arab mulai tersebar dan menjadi bahasa resmi negara. Nah, dengan belajar bahasa Arab juga kita lebih mudah untuk menghafalkan, memahami, mengajarkan, mengamalkan Al-Quran. Bahkan yang paling penting lagi, kita bisa memahami makna bacaan sholat kita. Kita bisa memahami doa-doa yang kita gunakan setiap harinya. Kita bisa memahami makna daripada zikir bagi petang kita. Luar biasanya kaitan orang yang bisa memahami bahasa Arab. Nah, hadis-hadis Nabi SAW menggunakan bahasa Arab. Al-Quran dengan bahasa Arab. Orang yang paham bahasa Arab itu akan mudah mengetahui dan menggali kalam ulama. Jadi dia bisa langsung baca kitab ulama, bisa mendengarkan masyayikh, begitu kan? Daripada hanya mengandalkan kitab-kitab terjemahan yang sifatnya sangat terbatas
dan itu pun belum tentu sesuai dengan makna yang diinginkan oleh penulisnya. Ya. Ibnu Katsir itu mengatakan, "Lihada anzala asyrafal kutub bi asyrafil lughat." Allah menurunkan kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia. Ala asyrafir rusul, dengan melalui perantara rasul yang paling mulia. Bisafarat asyrafil malaikah, melalui perantara malaikat yang paling mulia juga, malaikat Jibril. Wa kana dzalika fi asyrafi baqail ard, dan itu pun di tempat yang paling mulia di bumi, Mekah. Wabtudi'a inzaluhu fi asyrafi syuhuris sanah wa huwa Ramadan, dan juga diturunkannya di bulan paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Ya. Maka ini kata apa namanya? Al-Hafidz Ibnu Katsir, fakamula min kulli wujuh, maka sempurna dari segala macam sisi. Bahasa Arab turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum, Allah katakan dalam surat Yusuf ini kan, yang tadi kami katakan bahwa mengapa Allah katakan ta'aqilun, agar kalian memahaminya, agar kalian berpikir. Tandanya orang yang semakin belajar bahasa Arab, otaknya semakin berkembang, ya. Karena tidak semua orang Arab bisa melakukan, tidak semua orang Arab bisa berbicara bahasa Arab secara fusha. Karena bahasa Arab sangat banyak sekali aturannya. Orang kalau salah harokat itu bisa beda maknanya, gitu kan. Kita saja kalau misalkan khutbah gitu, kita bilang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Ini udah fatal sekali maknanya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang sangat bengis. Artinya kalau syadida, harusnya sadida, ya kan? Sadida itu tepat lurus. Ini perbedaan antara sya dengan sa saja. Beda artinya. Perbedaan harokat pun menjadi pembeda juga maknanya. Jadi karena banyaknya keteraturan ini, sehingga bahasa Arab membuat kita berpikir terus-terusan, gitu kan? Nah, bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah dipahami sebetulnya, ya. Karena Allah sudah katakan, Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi iwaj. Kalau kita compare dengan bahasa Inggris yang penuh dengan deception, ya, penuh dengan banyak perbedaan antara kita mau tulisannya seperti ini tapi cara bacanya beda. Bahasa Arab sama cara bacanya, nggak ada beda-bedanya, ya. Hanya saja memang banyak pendetailan di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab bahkan, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu dapat melembutkan jiwa kita, mengenakan hati, menenteramkan jiwa. Ya, li'anna lughatul Arab afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas kata-katanya, dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Makanya banyak ulama yang mengatakan siapa yang perdalam sastra Arab, maka hatinya itu menjadi lembut. Karena memang biasanya orang sastra itu kan lebih memakai perasaan dalam penggunaan kata-katanya, ya. Alasan kita belajar bahasa Arab, semakin kita paham ilmu nahwu, semakin kita paham kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, maka semakin mudah kita dalam memahami agama kita. Terlebih lagi kita seorang Ya, Zat, suaranya mati. Mungkin bisa dinyalakan. Masya Allah ya, penjelasannya luar biasa sekali. Dan buat teman-teman yang di sini mengikutin, jadi kita dari pihak Kuba menyediakan giveaway untuk 2 orang pemenang. Silakan ikutin syaratnya, yaitu merangkum materi yang barusan dijelaskan oleh beliau, dirangkum dengan singkat, padat, jelas, diposting di Instagram, boleh story, boleh juga postingan biasa, terus tag kursus Kuba ya. Nanti kita pilih yang paling bagus untuk dijadikan pemenang, jadi nggak random ya. Kemudian bagi teman-teman di sini kan jumlah maksimal Google Meet kita sementara ini hanya bisa 150 orang, tidak bisa lebih dari 150. Jadi kalau misalnya nggak bisa masuk ke Google Meet atau terkick gitu ya, jadi dia kalau
internetnya kurang kuat, dia akan terkeluarkan dari Google Meet otomatis, kemudian dia nggak bisa join lagi atau join lagi terus keluar lagi. Jadi solusinya kita sediakan streaming juga di YouTube. Linknya di mana? Ada di Instagram, juga ada di grup WhatsApp. Silahkan dicek ya. Jadi ini 150 ini maksimal nih. Ini udah 150 ini ya, Google Meet ya. Masya Allah mencapai rekor ini Ustadz Rahman Zahir. Pertama kali kita sering ngundang narasumber juga, tapi nggak pernah seramai ini, Masya Allah. Ya Ustadz Abdurrahman, bagaimana? Apakah sudah bisa? Bisa Ustaz. Ya. Kamera antum mati Ustadz, mungkin ada error atau nggak apa-apa sih sebenarnya kalau memang nggak bisa Ustadz. Oh iya, ini kok nggak bisa di on lagi kameranya? Saya juga nggak ngerti. Tapi nggak masalah ya kalau nggak pakai kamera juga ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman Iya. agak kurang aja gitu Ini ya. nggak Ada tombol nggak. itu ya, ada logo tanda seru ya di gambar kameranya ya. Iya, ini tiba-tiba nggak bisa buka kamera ya? Iya, Kenapa ya? saya juga Saya klik ngalamin kayak nggak bisa. gitu. Itu solusinya keluar dari Google Chrome. Jadi Google Chrome-nya ditutup terus masuk lagi. Gitu. Kalau antum mau nggak apa-apa, Ustaz. Oh, Iya. Jadi wah dia tapi masih filenya nge-bug nanti ya. buka Ini lagi. bug baru di Google Chrome, di Google Meet bug baru. Oh, Saya pakai Google Meet tiap hari soalnya ya. Jadi ini baru oh, errornya. oke. Antum gimana, Ustaz? Keluar aja dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke. Sebentar ya, Baik. anak keluar dulu ya. Sambil mengisi di sini saya mungkin akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung. Kita sambil ini ya. Yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Abdurrahman Zahir juga ada di PDF yang kita buat dari pihak Guba. Nanti kita share ya. PDF-nya berjudul Mukjizat Bahasa Arab. Itu persis seperti yang beliau jelaskan dan kita sebutkan nukilan-nukilan atau referensinya. Nah, ini sambil saya ingin memberikan promosi dikit, nggak apa-apa lah ya. Saya di sini mau mempromosikan kursus yang sekarang sedang berjalan di program Guba sambil nunggu Ustadz Abdurrahman ya. Jadi ada kursus untuk bisa dicek di website yang seperti yang saya sedang tampilkan di sini. Kita sedang ada program untuk anak-anak, bisa dicek di sini ya. Dengan biaya yang sangat terjangkau dan kita menarget untuk menuntaskan anak-anak ini untuk usia 6 sampai 12 tahun, tuntas jilid 1 dan jilid 2 Arabiyah Baina Yaday li Auladina atau Arabiyah Baina Yaday Auladina. Pakai 2 kitab ini insya Allah tuntas dan dengan terstruktur rapi kalendernya kita dalam 4 bulan dan ada tanda tanggal berapa saja masuknya. Kita juga menyediakan pengajar yang profesional, diantaranya beliau-beliau ini yang juga kita menyediakan pengajar pengganti. Jadi misalkan beliau tidak bisa hadir, kita menyediakan pengajar pengganti sehingga jadwalnya akan tetap berjalan seperti bagaimana mestinya. Begitu ya. Jadi dengan jadwal ini insya Allah akan tuntas pas ini sebelum anak-anak SD masuk di UAS. Jadi UAS mereka itu Desember 2022. Ini sudah kita sesuaikan dengan jam belajar SD. Kita udah cocokkan dan insya Allah pas. Dan pengajarnya seperti saya bilang kita ada pengajar pengganti. Misal pengajarnya berhalangan, kita profesional insya Allah kita sediakan pengajar pengganti. Jadi jadwal tetap berjalan. Bagi yang ingin tahu contoh-contoh pengajarannya bisa dicek di sini. Kita tampilkan juga bagaimana proses pembelajarannya. Dan contoh materi yang diajarkan. Ini ada 2 video bisa ditonton ya. Lengkap. Dan berapa biayanya bisa dicek di sini. Biayanya sangat terjangkau sekali. Kalau nggak percaya bisa dibandingkan dengan kursus-kursus bahasa Arab untuk anak-anak yang lain. Dan seperti saya bilang waktu pendaftaran sudah tinggal sedikit lagi. Satu kelas hanya untuk 12 anak saja. Dan kalau ini misalnya udah terlambat bulan depan, itu nggak dibuka lagi. Ini mau dibuka lagi kursusnya atau program anak-anak ini dibuka lagi nunggu 5 bulan lagi. Jadi kalau telat 2 hari, 3 hari setelah deadline akhir pendaftaran, harus nunggu 5 bulan lagi baru bisa dibuka lagi programnya. Kenapa begitu? Karena kita menyesuaikan dengan pembelajaran tahun ajaran anak-anak sekolah dasar. SD itu Desember sudah UAS. Jadi nggak bisa kita buka pendaftaran di September atau Oktober atau November. Kita sesuaikan dengan pembelajaran mereka. Itu ya kira-kira ya. Maaf ini jadi promosi sedikit. Dan ini rangkuman fasilitas yang didapatkan. Buat teman-teman bisa dilihat. Itu ya. Kelihatan di sini. Jadi kursus bahasa Arab anak-anak ini insya Allah menjadi solusi buat orang tua yang ingin anak-anaknya belajar bahasa Arab dengan lebih terstruktur rapi. Kita ada rekaman profesional semua ya. Di sini kita punya website yang menyatukan semua fasilitas yang didapatkan oleh anak-anak ini tadi. Baik. Sudah hadir ya Ustadz Abdurrahman ya?
Halo Ustaz Abdurrahman? Kita sambil nunggu Ustaz Abdurrahman. Iya, Baik. udah Sat. Udah ya? Ada. Baik. Ini saya Insyaallah. pakai waktunya buat promosi, gak apa-apa ya Ustaz ya? Aman aja, aman. Iya. Jadi ini promosi juga sebagai solusi buat teman-teman yang ingin anaknya dilatih. Jadi kita konsepnya Ustaz ya, jadi konsep belajar di Kuba ini bukan sekedar gurunya mengajari, tapi gurunya melatih. Jadi bukan sekedar teaching, tapi coaching. Jadi benar-benar ngelatih, seperti ngelatih orang nendang bola. Bukan sekedar ngajarin gitu ya, tapi dilatih satu persatu, anak per anak, orang per orang. Itu yang menjadi konsep pembelajaran di Kuba selama ini. Jadi bukan sekedar ngajar gitu ya, tapi dilatih per orang. Dilihat per orang progresnya sampai mana. Baik, kita serahkan kepada Ustaz Abdurrahman lagi, dipersilakan Ustaz. Ya, saya ingin share screen lagi ya. Ya, tafadhol Ustaz. Kami juga mohon maaf dari pihak kursus kalau banyak kurangnya dalam menampilkan presentasi di sini. Insya Allah presentasinya nanti akan kita bagikan yang diberikan oleh Ustadz Abdurrahman Zahir berupa file GIF ya, di situ ada animasi-animasinya gitu. Masya Allah. Tadi sampai Baik. mana ya? Tadi sampai sini kalau nggak salah ini. Ya, Betul Ustadz. ya. Jadi di dalam unsur sukses belajar bahasa Arab ini ada 4 kurang lebih ya. Yang pertama, kita wajib memilih guru yang kompeten dan mampu berbicara bahasa Arab 100% kepada kita selama proses belajar sebenarnya. Yes. Jadi penting bagi teman-teman, bahasa Arab ini berbeda dengan bahasa-bahasa lain, sehingga kita nggak bisa belajar dari awal itu otodidak, nggak bisa. Wajib dengan guru. Dan kita mengikuti metode guru tersebut dalam mengajar. Jadi ketika ditanyakan, Ustadz apa kitab yang dipakai untuk belajar bahasa Arab? Tanya gurunya. Gurunya mau ngajarin pakai kitab apa? Jadi benar-benar ya, ikutin gurunya. Ketika sudah ada perkembangan, sudah ada progres, barulah nanti sudah bisa belajar sendiri sebenarnya. Dan kita jangan cukupkan dengan kurikulum yang dipakai di tempat belajar doang, tapi juga kita upgrade sendiri dengan sering-sering menonton konten di YouTube dengan berbahasa Arab, lihat kartun-kartun animasi bahasa Arab, kemudian juga lihat video-video masyayikh berbahasa Arab, ya. Nah, itu juga termasuk salah satu yang bagus ya. Kemudian yang paling bagus juga metodenya adalah metode langsung atau al-mubasyarah, bukan metode terjemahan ya. Jadi belajar bahasa Arab paling bagus itu sebetulnya dengan cara kita seperti belajar bahasa asli kita. Seperti kita belajar bahasa Indonesia dahulu, kita nggak belajar diartikan gitu kan. Orang tua kita pokoknya yang penting ngomong bahasa Indonesia kepada kita, tapi kemudian kita bisa bahasa Indonesia sendiri gitu kan. Orang tua kita nggak ngasih kaedah-kaedah banyak, tapi tiba-tiba kita bisa bahasa Indonesia sendiri. Sama seperti belajar bahasa lain pun begitu, kurang lebih ya. Jadi tahapan awalnya memang yang pertama banyak listening. Sebagai maharah al-lughawiyah ada 4 kan. Yang pertama adalah listening. Ya. Semua belajar bahasa 4 unsurnya ini. Yang pertama banyak mendengar. Sering-sering mendengar orang Arab asli menutur katakan bahasa Arab seperti apa. Sering mendengar. Kemudian yang kedua adalah berbicara. Speaking. Berbicara ketika sudah mendengar, kita pakai. Nah, yang banyak keliru kita adalah kita hanya menghafal kosakatanya saja. Kita hafal kosakata banyak, tapi kita nggak tahu cara penggunaannya gimana. Saya pun merasa ketika di pondok pesantren dahulu, ini ada salah dari metodenya nih. Soalnya tiap hari kita dikasih kosakata 2 atau 3 gitu ya. Kemudian kosakata tersebut tidak kita butuhkan sebetulnya, maksudnya jarang kita pakai, tapi hanya setiap hari saja dikasih gitu kan. Tapi kita nggak tahu tata cara pakai kosakata tersebut gimana gitu. Padahal yang penting adalah contohnya itu berupa kalimat, bukan berupa kata-kata doang ya. Coba kalau kita ngafalin kamus, belum tentu orang yang ngafalin kamus itu bisa menggunakan dengan percakapan sehari-hari. Ya. Sebaliknya kalau kita bisa bahasa percakapan sehari-hari, kita akan mencari sendiri nantinya kosakata yang kita butuhkan dalam percakapan tersebut. Ya. Kemudian pakai kurikulum atau buku yang sudah teruji oleh ahli bahasa Arab. Ini juga penting. Jadi Kutubul Muqarrar itu
hendaknya memang mu'tamad, memang sudah menjadi patokan rujukan yang sudah diuji oleh para ahli, ya, dan sudah diterapkan, ada hasilnya begitu. Jadi memang orang yang telah menetapkan menggunakan kitab tersebut, ini memang telah ada outputnya gitu kan, dari para pembelajar, memang mereka sudah berhasil begitu. Kemudian yang paling penting lagi adalah murid yang sungguh-sungguh dan memiliki niat yang sahih. Ini poin paling penting. Sampai-sampai kata para ulama bilang, seandainya kalian ingin melihat seseorang itu orangnya tekun atau enggak, maka suruh dia belajar bahasa Arab. Karena ketahuan, orang yang tekun atau tidak itu ketahuan ketika belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ini butuh kesungguhan, butuh ketekunan, karena dia memakan proses waktu yang tidak sebentar. Ya. Oleh karena itu, banyak di antara kita belajar bahasa Arab itu semangatnya di depan doang. Mohon maaf, kalau bahasa orangnya adalah apa? Anget-anget tai ayam. Atau bahasa ini adalah muntaber. Mundur tanpa berita. Ya. Jadi adalah ujian ini ya. Jadi ya yang apa namanya? Kita bisa tekun itu merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta, ya Allah, tekunkan saya dalam belajar bahasa Arab. Ya. Karena hanya sedikit dari orang yang betul-betul tuntas belajar nahwu itu enggak banyak. Ya, kebanyakan berhenti tengah jalan atau pas awal-awal doang. Saya juga dulu pernah ngajar bahasa Arab. Di pondok saya ngajar bahasa Arab. Ketika masih kuliah di LIPI ya, saya pun ngajar bahasa Arab di musola dekat rumah saya. Itu awal-awalnya banyak, ada 15 murid. Begitu pertengahan, saya cuma ngajar 2 orang doang. Terkadang Ustadz, mikrofonnya mati Ustadz Abdurrahman. Ada bug mungkin. Baik, silakan. Iya, kadang-kadang suka mati sendiri. Iya, ada ngebug Iya. ya, maaf. Silakan. Oke. Ya, kemudian kenikmatan bisa berbahasa Arab. Ini lebih mudah ya memahami dan menghafal Al-Quran, lebih mudah bermunajat kepada Allah. Kita kalau misalkan bermakmum kepada imam yang bacaannya fasih, kemudian juga dia hafal Quran, itu terasa nikmat sekali bermakmum di belakangnya karena kita paham dengan bahasa Al-Quran tersebut. Makanya kalau kita umroh gitu ya, itu di Masjidil Haram, biasanya orang-orang itu justru malah ingin berlama-lama ya. Udah lamain aja bacaannya, jangan sampai ruku gitu. Sampai segitunya karena sudah menikmati bacaan Al-Quran. Apalagi kalau sudah paham bahasanya, apalagi kalau sudah paham tafsirnya. Maka bisa-bisa kita menangis ketika sedang sholat. Kemudian lebih mudah juga menghafal hadis, memahami hadis. Ya. Karena ini adalah juga menggunakan bahasa Arab. Lisan Nabi SAW menggunakan bahasa Arab. Lebih khusyuk lagi ketika kita sholat. Ya. Karena kita mengetahui setiap bacaan sholat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Bagaimana kita memaknai setiap kata dalam bacaan salat kita, itu menghadirkan khusyuan, dan tentunya pahalanya lebih besar. Karena tingkat pahala salat itu tergantung daripada khusyuknya. Kan gitu. Ada orang salat dikasih pahala 1/10, 1/9, 1/7, 1/6. Karena itu tingkat kualitas khusyuknya. Betapa banyak orang salat sebelahan, tapi yang satu pahalanya selangit, yang satu pahalanya sesumur. Jauh beda. Membedakan apa? Khusyuknya. Bagaimana kita bisa bahasa Arab, maka kita bisa lebih berpotensi untuk bisa khusyuk. Kemudian kita lebih mudah dalam memahami agama kita. Ya. Karena banyak kaidah ilmu agama, usul fiqh, itu hanya bisa dipelajari menggunakan bahasa Arab. Ya. Makanya ilmu usul fiqh itu keterkaitannya dengan bahasa Arab itu sangat erat sekali. Ya, sedangkan ia adalah salah satu tools ilmu alat untuk mempelajari agama kita. Apa tujuan kita belajar bahasa Arab? Tujuan utama. Nah, inilah yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kalau tujuannya hanya sekedar ngikutin tren, nah itu tentu salah. Tujuannya agar kita bisa belajar agama. Tafaqquh fid din. Itu tujuannya. Ya. Jadi teman-teman di sini luruskan niat untuk bisa belajar bahasa Arab agar kita mempersingkat umur kita. Orang kalau belajar Sahih Bukhari pakai terjemahan, itu dihabiskan setahun mungkin baru bisa habis. Tapi kalau bahasa Arab sebulan pun udah habis. Ya.
Betapa lihat kita banyak kitab terjemahan itu tebal-tebal, ya kan? Tapi kitab aslinya tipis-tipis. Maknanya ini sudah jelas bahwa belajar bahasa Arab itu mempersingkat kita, memperhemat umur kita dalam belajar agama. Harusnya dipelajari dalam waktu 10 tahun, tapi dengan belajar bahasa Arab cuma butuh waktu 1 tahun, 2 tahun. Ya. Kita ikut kajian sana sini, ikut kajian sana sini, kok nggak ada yang nempel. Bisa jadi gara-gara kita belum punya basic bahasa Arab. Ya. Setahun, 2 tahun kita fokus dengan menggunakan bahasa Arab, akan kita rasakan faedahnya di tahun ketiga, tahun keempat. Rasakan perbedaan luar biasa jauhnya. Wawasan kita terbuka, kemudian juga ilmu pengetahuan kita semakin meluas dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, tujuan utama kita adalah tafaqquh fid din, memperdalam agama. Bagaimana biar kita istiqomah dalam mempelajari bahasa Arab? Ini yang menjadi the big question ya. The big question, bagaimana kita bisa istiqomah belajar bahasa Arab? Yang pertama dan paling penting, the foremost reason adalah kita harus mencintai bahasa Arab. Ya. Karena orang yang sudah cinta, dia akan menikmati prosesnya. Banyak orang pondok pesantren, begitu keluar pesantren, gak bisa bahasa Arab lagi. Banyak. Mengapa? Karena selama prosesnya dia nggak mencintai bahasa Arab. Mengapa banyak orang terputus di tengah jalan dalam belajar bahasa Arab, nggak lanjut lagi? Karena dia nggak cinta dengan bahasa Arab. Orang kalau sudah cinta, sudah jadi hobi, itu akan menikmati proses belajarnya. Sehingga dia merindukan, kapan belajar bahasa Arab lagi? Dia merindukan, ingin bertemu dengan ustadznya mempelajari bahasa Arab. Dia merindukan terus menggunakan bahasa Arab setiap hari. Ini kalau orang sudah cinta. Maka bagaimana menumbuhkan rasa cinta tersebut? Gimana caranya? Nah, ketahuilah keutamaan-keutamaannya dan pahala-pahala besar yang didapatkan daripada belajar bahasa Arab. Ya, tadi ya, mempersingkat umur, lebih sholat khusyuk, begitu kan? Kemudian kita lebih paham semua arti doa-doa kita. Kita lebih menikmati bacaan imam ketika menjadi makmum. Banyak sekali faedah-faedahnya. Maka tentunya kita harus meniatkan dari awal dan membuat komitmen. Karena istiqomah itu dibangun dari awal komitmen, niat yang tekad kuat dalam dada kita. Kemudian bahasa Arab itu sebenarnya tidak sulit. Hanya saja bahasa Arab itu banyak hal-hal yang sangat mendetail dan mendalam. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu saja ada ilmu balaghah, ilmu al-arud, ya. Kemudian ilmu al-ma'ani, ilmu al-badi, dan sebagainya. Banyak sekali cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Nah, kita sebetulnya tidak diharuskan untuk menguasai semuanya dalam satu waktu. Bertahap saja. Seandainya levelnya ada 100, minimal kita berada di level 50 saja itu sudah luar biasa perkembangannya. Ya. Jadi, tidak ada orang yang pernah berhenti belajar bahasa Arab. Kalau ada ustadz mengatakan saya sudah nggak belajar bahasa Arab lagi, itu bohong. Hakikatnya kita terus-terusan belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahrun la sa'ila lahu. Lautan yang tak pernah bertepi. Nggak pernah terputus ilmu dari bahasa Arab. Selalu ada faedah-faedah baru dari bahasa Arab. Saking tingginya bahasa tersebut, saking kayanya kosakatanya, sehingga orang yang pakar sekalipun dalam bahasa Arab, hakikatnya dia tidak pernah cukup dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian, nah, katakan nih, banyak orang mondok bertahun-tahun, tapi keluar mondok tidak lancar bahasa Arab. Karena tidak apa? Karena tidak cinta. Sebabnya itu. Maka jadikanlah bahasa Arab ini sebagai bagian dari hidup kita. Ij'alil arabiyyata juz'an kabiran fi hayatik. Jadikan bahasa Arab sebagai bagian dari hidup kita. Bagaimana menjadikan bagian dari hidup kita? Dengan cara membuat environment, lingkungan yang baik. Sebagai contoh, kalau teman-teman di sini yang memiliki kesibukan pekerjaan, maka teman-teman sudah mulai sering-sering menggunakan kosakata-kosakata itu ditempel di tempat-tempat yang sering teman lihat. Tempel depan kulkas, tempel depan lemari, kemudian tempel depan kamar mandi, kemudian di pintu. Itu kita buat environment ketika melihat sekeliling kita menggunakan bahasa Arab. Kalau perlu background di HP kita menggunakan bahasa Arab. Settings di HP kita, language-nya itu menggunakan bahasa Arab juga. Jadi buat environment-nya bahasa Arab. Dan kita sudah mulai sering-sering nonton kartun bahasa Arab. Ya, sebagaimana anak kecil itu bisa belajar, lihat kita deh. Ada anak-anak kecil, orang tuanya nggak bisa bahasa Inggris.
Tapi anaknya lancar bahasa Inggris karena apa? Karena tonton kartun bahasa Inggris. Begitu pula kita mau belajar bahasa Arab, tonton saja konten-konten berbahasa Arab, kartun kah, video-video masyayikh kah, tapi yang lebih mudah yang kartun, karena di situ banyak percakapan-percakapan mudah yang bisa kita langsung ikutkan, kita bisa repeating, kita bisa imitating, kita bisa ngikutin cara mereka berbicara, sekaligus membuat kalimat berbeda, gitu ya. Contoh, takbir-takbir yang digunakan dalam bahasa Arab, malaka itu ada kok, malaka la tahdur, kok kamu gak hadir, malaka la tanam, kok kamu gak tidur, malaka la ta'kul. Itu bisa banyak menggunakan ya, satu takbir doang padahal itu. Jadi dari takbir itu kita bisa menurunkan banyak kosakata sesuai dengan konteksnya. Kata Imam Syafi'i, man tabahhara fil nahwi ihtada ila kullil ulum. Siapa yang menguasai ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, maka dia akan dimudahkan memahami seluruh ilmu. Maksudnya ada ilmu agama. Ya, tentunya ilmu agama, semua cabang ilmu agama menggunakan bahasa Arab. Makanya siapa yang tabahhur, di sini Imam Syafi'i bukan hanya mengatakan man ta'allama, man tabahhara, tapi siapa yang tabahhur. Tabahhur itu benar-benar menguasai dari A sampai Z. Maka dia mampu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai berbagai macam cabang keilmuan di dalam bahasa dan di dalam ilmu agama. Next. Bagaimana caranya juga melatih kita dalam menggunakan bahasa Arab? Maka coba berpikir dalam menggunakan bahasa Arab. Ketika kita mau pergi ke masjid, ana ba'da hadhihi al-fursah uridu an adhhaba ila al-masjid. Saya setelah ini mau pergi ke masjid. Dalam hati katakan. Jadi kalau kita sudah sering-sering memikirkan dengan menggunakan bahasa Arab, ketika kita berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, itu seperti air mengalir. Mengalir begitu saja, let it flow. Nggak perlu mikir-mikir lagi. Karena kita sudah terbiasa mikir dengan menggunakan bahasa Arab. Sering berbicara dengan hati menggunakan bahasa Arab. Jadi sering juga cerita dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi harus ada memang, jadi kan kebiasaan. Ketika kita lagi nyetir, ya, kita lagi jalan ke masjid, lagi nggak ada kerjaan gitu kan. Coba ngomong sendiri dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, karena itu merupakan salah satu metode pelatihan terbaik. Karena kita tahu semua kita tentunya lingkungannya bukan berada sedang di Arab gitu kan, yang mana orang-orang di sekitar kita tidak menggunakan bahasa Arab gitu kan. Maka yang paling penting adalah kita buat environment sendiri. Ya. Maka yang paling penting adalah tips jitu cepat fasihnya nih adalah jangan belajar per kata, tapi belajar per kalimat. Pahami pola. Nih, kuncinya di sini. Ya. Jadi pahami polanya, bagaimana orang Arab itu memiliki pola-pola dan kita gunakan pola tersebut. Bukan hanya per kata yang dihafalkan. Karena orang banyak hafal kata tapi nggak tahu cara penggunaan katanya ketika sudah berbentuk sebuah kalimat. This is a big problem. Ini juga yang paling penting lagi, perbanyak mendengar percakapan bahasa Arab. Buat contoh dan pola dari pola tersebut ya. Sangat penting sekali. Kemudian jangan pakai metode terjemah. Usahakan gurunya, nah ini paling penting, usahakan gurunya ini menggunakan metode langsung. At-tariq al-mubasyarah. Bahkan di beberapa lembaga itu menarik ya. Di hari pertama gurunya bilang, ini saat terakhir saya menggunakan bahasa Indonesia. Setelah percakapan ini sampai 2 bulan ke depan saya tidak akan menggunakan bahasa Indonesia lagi. Udah selesai itu ya udah. Murid-muridnya ketika nanya ke gurunya nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Dan itu jadi komitmen. Ya. Makanya metode pengajaran bahasa Arab paling bagus adalah dengan cara mengajarkan sebagaimana ibu kita mengajarkan bahasa Indonesia kepada kita. Ya. Begitu pula dalam bahasa-bahasa lain. Metode menggunakan bahasa Inggris, metode belajar bahasa Inggris adalah metode dengan menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Bagaimana menjelaskannya Ustaz berarti? Dengan cara memberi contoh. Sebagai contoh, kalau kita menjelaskan samak ikan artinya. Gimana guru menjelaskan samak itu? Jangan dikatakan al-hayawan allati ta'ishu fil bahr. Murid nggak ngerti hewan yang hidup di air. Tapi kita jelaskan dengan gimana? Samak lele, samak cupang. Nah, dia tahu tuh, oh samak berarti ikan maknanya.
tanpa kita kasih tahu artinya. Ya, itu diantara cara yang mudah dalam mengajar. Ya. Kemudian buat lingkungan yang berbahasa Arab tadi katakan ya, bahwa tempelkan kosakata, bahkan kalau bisa anggota keluarga kita pun semuanya belajar bahasa Arab sehingga kita bisa melatih mereka untuk juga sama-sama berbicara menggunakan bahasa Arab. Jadi penting juga teman-teman ya, kalau teman-teman nantinya mampu untuk bisa punya keluarga yang mana suami, istri, anak semuanya bisa berbahasa Arab, ini sebuah karunia yang luar biasa. Ya. Nah, perbanyak tonton juga kartun-kartun bahasa Arab, masyayikh, dan juga pahami pola-polanya. Sering-seringlah berbicara depan cermin menggunakan bahasa Arab. Takallam amamal mar'ah qabla an tatakallam amamal mir'ah. Nah, sering-seringlah berbicara depan cermin sebelum nanti kamu berbicara depan istrimu atau depan calon istrimu. Ya. Maka nggak masalah kita berbicara depan cermin sendiri menggunakan bahasa Arab, ya, melatih kita untuk bisa berbicara secara lancar. Nah, ketika sudah punya kemampuan, sudah belajar bahasa Arab, maka cobalah untuk mengajarkan kepada orang lain. Khairut ta'allum at-ta'lim. Sebaik-baik metode dalam belajar adalah dengan cara mengajar. So the best way to learn something is to teach something that's something to other people. Itu paling penting. Karena ketika kita mengajarkan, kita otomatis berusaha untuk memahami juga, kan gitu. Makanya ketika kita sudah punya basic, coba ajarin kepada orang lain. Tapi nggak harus kita buat kelas, nggak harus. Ya, anggota keluarga kita, ada teman kita ajarkan menggunakan bahasa Arab. Karena itu bisa memboost skill kita. Ya. Jadi cara mengulang ilmu kan ada banyak ya. Cara membuat ilmu menjadi kokoh ada banyak. Ada dengan diskusi, ada dengan mudzakarah. Yang paling tinggi menurut penelitian adalah ta'lim, dengan cara mengajar. Ketika kita sudah mengeluarkan output kita yang apa kita hafal, kita pelajari kepada orang lain, maka itu akan lebih nempel dan lebih life longer di otak kita. Jadi masuk ke long term memory dibandingkan short term memory. Nah, paling efisien juga teman-teman kalau misalkan main sosmed ya, maka bisa buat akun di sosmed khusus follow orang-orang Arab atau orang non-Arab tapi mereka bisa bahasa Arab. Dan coba komunikasi dengan mereka menggunakan chat atau video call. Tentunya dengan sesama jenis ya, jangan sama lawan jenis. Ya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, supaya terhindar dari fitnah. Kita bisa menchat mereka, kemudian biasanya mereka juga senang begitu ketika mendapatkan teman dari luar negeri begitu, apalagi temannya juga ingin belajar bahasa mereka begitu. Sama seperti kita ingin belajar bahasa Inggris tentunya ya. Banyak orang-orang belajar bahasa Inggris dari mana? Dari aplikasi apa itu namanya? YouTuber yang suka itu, yang suka ngomong sama orang-orang luar negeri, saya lupa namanya. Nah, itulah pokoknya ya. Aplikasi, Ustaz. Iya, itu YouTuber yang Vikinaki itu kan. Vikinaki ya. Ya, itu kan dia kan ngomong sama orang luar negeri kan melalui aplikasi itu kan. Nah, itu sama dengan menggunakan bahasa Arab juga. Kenapa kita nggak pakai bahasa Arab juga untuk belajar langsung kepada orang Arab, gitu kan? Sehingga kita juga bisa mempraktekkan dengan fun, begitu. Orang Arab nanti akan memberikan feedback dan kita akan terbiasa dengan percakapan mereka, begitu ya. Baik itu berupa chat maupun berupa komunikasi berupa video call atau voice call. Saya dalam pemaparan memang tidak begitu lama ya, cepat saja. Jadi di sini mungkin kita ingin lebih banyak diskusi saja. Jadi ngobrol, lebih banyak ngobrol. Jadi itu sedikit materinya. Ya. Kau persilakan kepada moderator apabila ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman kalian. Kita ngobrol santai-santai aja, Ustaz ya. Nah, betul. Apalagi teman-teman. Iya, sebelum teman-teman bertanya, saya dulu yang nanya ya. Jadi Ustaz, sesuai dengan judul dari acara kita ini kan ya, judulnya kan bisa bahasa Arab harus mondok gitu atau tanpa mondok gitu. Nah, apa jawabannya Ustaz? Iya, bisa. Nah. Anda bisa berbahasa Arab baik mondok maupun tidak mondok. Itu jawabannya. Sekarang Ustaz,
Andai kata ada Iya. orang ya, dia pengen bisa bahasa Arab tanpa mondok dan dia pengen supaya bisa paham orang Arab ngomong gitu ya. Kira-kira butuh berapa Mhm. lama, Ustaz? Sebenarnya lama ini relatif sekali ya. Pertama, Mhm. sesuai dengan jam yang dia keluarkan. Maksudnya gimana? Tentunya kalau orang yang memiliki kesibukan, tentunya kan porsi waktu belajarnya kan tidak sebanyak orang yang mondok begitu ya. Yang mana di pondok 24 jam di pondok. Tentu juga perbedaan dari situ, kemudian perbedaan dari kurikulum yang dipakai, perbedaan daya serap otak masing-masing gitu ya. Mhm. Cuman seandainya dia kerja keras gitu ya. Iya. Kemudian lingkungannya tepat dan dia betul-betul mengikuti kurikulum yang tepat juga gitu ya. Jadi pengajarnya juga kompeten, dalam artian pengajarnya juga menggunakan bahasa Arab kepada dia, melakukan dengan cara thariqah mubasyarah. Kemudian kurikulumnya itu mu'tamad, sekaligus environment-nya, lingkungannya itu bagus. Artinya dia sama sekali nggak pernah dengar orang menggunakan bahasa Indonesia ketika di lingkungan tersebut. Ini butuh waktu 2 bulan. 2 bulan. 2 2 bulan. bulan. Oke. Iya. Tapi ini modelnya mungkin sesuai kalau dari deskripsi antum lebih tepat seperti model karantina berarti. Betul. Makanya kalau misalkan kita online, mungkin setahun itu cukup. Setahun cukup untuk bisa memahami bagaimana orang Arab masyayikh itu di muhadharah kita paham, setahun cukup. Kalau online ya. Kalau online ya. Iya. Tapi online-nya ini juga sesuai dengan deskripsi antum, bukan 1 hari 1 jam belajar. Iya. Atau cukup 1 hari 1 jam belajar? Kita langsung 1 bicara hari 1 jam. hal yang konkret. Oh Ya, iya. 1 hari 1 jam. Nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Oke. Nggak cukup. Jadi Nggak saya kan di sini saya langsung mengarahkan ke angka ya, konkret ya Ustaz ya, nggak apa-apa ya. Betul, betul. Supaya biar jadi gambaran buat teman-teman. Nah, jadi saya pertanyaannya saya hal-hal yang konkret saja, karena kalau yang sifatnya antum baik. Nah ini saya tanya lagi ya Ustaz ya. Sebelum yang lain nanya, saya tanyain dulu gitu ya. Mumpung saya yang ngundang kan Ustaz ya. Baik. Ini ngobrol santai aja Ustaz. Kita pengen sebut merek Ustaz. Sebut merek, nggak apa-apa ya. Judul kitab Ustaz. Yang paling cocok buat orang dari nol untuk pakai thariqah mubasyarah tadi kata antum. Al-Arabiyyah baina yadaik. Langsung itu ya, pasti ya. Arabiyyah baina yadaik. Level 1. Pertama, karena itu sudah diteliti oleh para ahli bahasa Arab, kemudian juga dipraktekkan secara langsung oleh berbagai macam orang di seluruh penjuru dunia, dan itu thariqah yang paling modern, karena sebagaimana kita tahu ya, di setiap zaman itu kan ada kitab-kitab yang masing-masing yang sesuai dengan orang di zaman tersebut. Nah, yang paling cocok untuk modern ini adalah sesuai dengan itunya adalah Arabiyyah baina yadaik. Kebetulan juga penulisnya masih hidup sampai sekarang kalau salah ya. Iya, betul. Jadi menurut kami itu paling cocok, tapi pengajarnya pun harus tahu metode yang digunakan, bagaimana cara mengajarkan hal tersebut. Karena banyak orang pengajar tapi cara pengajaran tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis tersebut. Iya. Jadi sebagai contoh, saya sampai bingung, kok ada orang yang terjemahin kitab Al-Arabiyyah baina yadaik? Itu sebenarnya kurang tepat ya. Karena seharusnya tidak harus diterjemahkan gitu kan. Kembali lagi kepada thariqah tadi, at-thariqah al-mubasyarah. Thariqah yaitu thariqah langsung, nggak perlu terjemahkan, biarkan murid yang memahami dengan sendirinya dengan kita menggunakan cara-cara yang mudah gitu kan. Entah kita menggunakan gambar atau menggunakan contoh-contoh dari praktek lapangan langsung dan sebagainya. Jadi memang kalau misalkan thariqah mubasyarah ini nggak semua guru bisa. Nah, itu yang menjadi kendalanya. Tapi kalau kita baca faktanya dan realitanya, itu paling tepat. Dan semua pakar bahasa Arab pun mengatakan demikian. Bahwa belajar bahasa Arab itu yang paling tepat adalah dengan cara thariqah mubasyarah, bukan thariqah terjemahan. Karena thariqah terjemahan membuat orang kembali lagi dia lebih lebih bersandar kepada hal-hal yang bersifat terjemahan. Ya, pokoknya layaknya kita belajar secara natural saja. Jadi belajar bahasa itu natural. Seperti itu.
Mungkin bahasa sederhananya gini ya teman-teman ya. Mungkin ada yang tahu kan istilah ada TKI, ada TKW gitu ya. Betul ya? Betul. Nah, TKI, TKW, mereka nggak pernah belajar bahasa Arab saat ya misalnya TKI Indonesia gitu ya. Paling bahasa dasar-dasar. Terus langsung berangkat ke Mekah kerja. Dia selama 3 bulan di situ kan proses adaptasi. Saya yakin setelah 3 bulan dia bisa ngobrol bahasa Arab walaupun bahasa pasaran ya. Itu yang bisa Betul, kita betul. bilang sebagai di antara contoh metode mubasyirah tadi, yaitu teori langsung. Nah, mungkin sedikit Betul, saya betul, betul. luruskan juga buat teman-teman dari kursus Kuba ini, kenapa kok belajar Durusul Lughah kok bukan ABY? Jadi yang Durusul Lughah itu dipakai untuk basic selama 3 bulan, untuk awal, biar ada basicnya dulu, pengenalan teori, nanti baru masuk ke ABY. Jadi memang kita sedang proses membuat kurikulum ABY dan menyiapkan hal tersebut. Jadi seperti yang Antum bilang tadi, prosesnya adalah metodenya itu langsung. Jadi ngasih tahu samak tadi kan ikan ya, sambil nunjukkan bendanya kayak gitu ya, atau nunjukkan Betul, gambarnya. betul. Biar langsung tahu, seperti anak kecil belajar ke ibunya dari dengar dan lihat. Mungkin kita sekarang masuk pada pertanyaan dari teman-teman ya Ustadz ya. Ini akan saya Betul, insya Allah. baca satu persatu. Pertama dari Google Meet dulu, yang ada di YouTube silahkan disiapkan. Mohon maaf untuk pertanyaannya pakai tulisan dulu ya, Mas Indra ya. Baik, pakai tulisan dulu. Kita dahulukan yang menulis karena tadi udah yang menulis. Nanti terakhir-terakhir mungkin kalau yang mau pakai suara. Ini pertanyaan Pak Asep Mulia sudah dibahas tadi. Kemudian Ustadz ini ada yang bertanya, ketika belajar kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, apakah itu juga sekalian kaidah belajar nahwu sorofnya? Bagaimana Ustadz jawabannya? Silakan. Iya, jadi di Al-Arabiyah Baina Yadaik itu kan ada 4 level ya. Nah, level pertama itu kebanyakan memang hiwar dan Hiwar itu percakapan-percakapan ya? begitu. Ya, percakapan-percakapan. Jadi emang seorang itu ya dilatih layaknya apa namanya, seorang ibu mengajarkan kepada anaknya ya. Kita tahu ya, ibu ngajarin kepada kita kebanyakan ngobrol, percakapan begitu kan. Kita dibanyakan mendengar begitu, kemudian langsung praktekkan bagaimana polanya, dikenalkan dengan pola-pola bahasa Arab. Dengan begitu kita tahu letaknya itu di sini, letaknya itu di sini gitu. Bagaimana penggunaannya itu kita tahu. Nanti secara nggak langsung kita akan mengetahui juga kosakata sedikit demi sedikit di level pertama. Di level kedua itu sudah mulai dengan wawasan-wawasan bahasa Arab gitu ya. Level ketiga udah mulai masuk ke ulum syar'i juga, hadis-hadis sudah ada. Level keempat itu adalah gabungan dari level kedua dan level ketiga. Jadi sebetulnya 1, 2, 3, 4 itu apabila ditanya cukup gak Ustadz kosakatanya? Sangat cukup. Kosakata untuk bisa talaki langsung kepada masyayikh, belajar langsung kepada masyayikh dari ABY 1 sampai 4 itu sangat-sangat cukup. Tapi tentunya cukup di sini maksudnya bukan berarti kita belajar ya. Maksudnya kita tetap upgrade diri dengan mencari kosakata juga yang lain. Tapi maksud saya sebagai basic untuk bisa berbahasa Arab sebagai talibul ilmi yang benar-benar talibul ilmi, maka ABY itu sudah sangat cukup gitu ya. Baik. Berikutnya Ustadz ya. Ada yang Biasa. bertanya seperti ini, apakah harus belajar nahwu shorof agar bisa bahasa Arab Ustadz? Mungkin jawab singkat Ustadz. Iya. Harus belajar nahwu shorof, tapi tahapannya lah yang harus dibenarkan. Karena orang kebanyakan belajar langsung nahwu shorof. Iya. Apakah ibu kita pertama kali mengajarkan kaidah ini adalah subjek, predikat, objek? Enggak. Ibu kita pertama kali ngajarin bahasa kita bukan objek, tapi dengan cara langsung gitu kan. Baru nanti pelajarin nanti ketika sudah mulai meningkat levelnya gitu ya. Ya, mungkin saya langsung sebut merek nggak apa-apa ya, karena ini penting untuk diluruskan. Jadi awal belajar jangan langsung kitab nahwu, kitab sarf. Ada orang baru belajar langsung ajurumiyah, Ustaz ya. Betul. Ya. Awal belajar langsung ajurumiyah. Awal belajar langsung mukhtarat gitu ya. Ini banyak yang model kayak gini. Jadi yang nggak salah sih ya. Nggak salah, cuman khawatirnya orang tadi semangatnya hancur karena kesulitan gitu. Baik, mungkin langsung kita percepat kepada pertanyaan berikutnya Ustadz. Bila kita hendak mempelajari bahasa Arab lebih dalam, apakah bacaan Al-Quran kita harus fasih? Iya, bahasa Arab dan Al-Quran ini sangat memiliki keterkaitan. Alaqah tardiyah, keterkaitan yang sangat kuat sekali. Jadi semakin kita berfasih dalam baca Quran, semakin kita fasih dalam bahasa Arab, maka itu beriringan gitu. Orang kalau semakin fasih dalam bahasa Arab, maka itu juga mempengaruhi bacaan Qurannya. Sebaliknya, orang yang fasih baca Quran, dia memperbaiki tajwidnya, maka itu berpengaruh terhadap
bahasa Arabnya. Karena dalam bahasa Arab itu bukan cuma hiwar doang, tapi juga ada al-aswat. Cara kita menggunakan huruf-huruf dalam bahasa Arab itu sendiri itu kan. Jadi sangat luas sekali ilmunya dan ini sangat beriringan begitu ya. Jadi teman-teman hakikatnya nggak akan merasa nanti ketinggalan Al-Qur'annya karena ini beriringan ya. Hanya saja porsi-porsinya kita harus bagi-bagi ya antara menghafal Quran, baca Quran, tilawah dengan menggunakan bahasa Arab. Iya, kalau dulu di kursus Arab yang ada di Lipia yang diadakan sampai sekarang masih ada juga ya kursus bahasa Arab Lipia. Bisa dicek di Instagram kursus Lipia. Di situ persyaratan utama untuk masuk Arabiah Benedict jilid 1 yang level paling dasar, persyaratannya adalah harus lancar baca Quran. Kalau nggak lancar dia nggak bisa. Jadi mungkin itu bisa kita bilang gitu ya, Ustaz ya. Jadi jangan baca Qurannya Betul masih sekali. gitu ya, tapi langsung belajar bahasa Arab nanti kesulitan. Betul sekali. Mungkin gambarannya kayak orang mau belajar bahasa Korea. Gitu ya, kalau zaman sekarang lagi zamannya bahasa Korea. Mau belajar bahasa Korea tapi baca Hangul belum bisa, ya kesulitan dong nanti. Tuh. Baik. Kita lanjut kepada bagaimana dengan orang yang ingin belajar bahasa Arab tapi hanya ada waktu sepekan sekali atau 2 kali. Dan sekali biasanya itu cuma 1 jam atau 2 jam, Ustaz. Saran saya tetap belajar. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Apa yang nggak bisa diambil semuanya maka nggak ditinggalin semuanya. Jadi teman-teman bisa punya waktu berapapun, bahkan kalau ada yang orang punya 10 menit dalam seminggu misalkan, lakukan. Jadi maksudnya jangan sampai kita tunggu kesempurnaan dulu, tunggu waktu luang kosong dulu. Yang ada keburu meninggal dunia. Ya, jadi sempatkan meskipun sehari kita bisa punya waktu berapa, tapi lagi-lagi tadi saya katakan ij'alil arabiyyata juz'an fi hayatik. Jadi kan bahasa Arab itu sebagai bagian dari hidup kita. Maksudnya nggak harus kita menjadikan alokasi waktu tertentu, harus misalkan dari jam 6 sampai jam segini, harus belajar bahasa Arab. Terkadang kita punya waktu luang kosong tuh banyak banget. Contoh, dari waktu habis sholat zuhur, biasanya kan istirahat kerja dong, itu bisa sambil belajar gitu kan. Ada waktu kosong belajar, ada waktu kosong dengerin. Itu kalau yang mulai 5 menit, jadinya sejam sehari itu jadinya lebih banyak kan dibandingkan seminggu cuma 1 jam atau seminggu cuma sehari. Jadi saran saya, banyakkan aktivitas kita di sela-sela aktivitas kita, sibukan kita untuk membuat lingkungan berbahasa Arab gitu. Jadi jangan cuma sedikit-sedikit doang ya. Demikian. Oke. Ini bagus saran dari Ustadz. Tadi kebetulan juga dari Instagram Kuba bisa dicek baru posting sebuah aplikasi yang sangat bisa membantu seling-selingan tadi kata antum ya. Dia cuma belajar 5 menit sehari, 5 menit sehari, 5 menit. Aplikasinya bagus, coba dicek, namanya Drops belajar bahasa Arab. Dia benar-benar seperti metode langsung tadi, audio visual ya. Dia dikasih gambar, terus audio dan visual, walaupun ya sifatnya masih menghafal kata per kata, bukan membuat kalimat. Kalau yang contoh membuat kalimat bisa cek di Duolingo itu ya, diantaranya itu latihan membuat kalimat itu kalau di Duolingo. Jadi 2 aplikasi itu bisa dimanfaatkan karena dia selingan cuma 5 menit. Kita aja nge-scroll Instagram betul. Bisa sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam ya sehari ya. Kenapa kok betul. Belajar sulit gitu ya. Kalau scroll Instagram kok nggak habis-habis, buka TikTok kok lama gitu ya, buka WhatsApp kok semalaman gitu. Makanya saya tadi katakan juga nikmati proses belajarnya. Jangan jadikan beban. Nikmati proses. Karena kalau orang sudah menikmati, dia akan have fun. Orang kalau sudah menjadikan ilmu sebagai have fun, dia nggak akan merasa terbebani dan akan continue terus. Berkelanjutan gitu kan. Jadi makanya cintailah bahasa Arab, nikmatilah bahasa Arab, jangan jadikan sebagai beban. Karena kalau orang jadikan beban, akan cepat lari nantinya. Kita nggak akan, karena gini teman-teman, orang yang belajar bahasa Arab itu, hakikatnya dia sedang melari maraton, bukan lari sprinter. Jadi bukan masalah cepet-cepetan, tapi masalah istiqomahan. Itulah kuncinya. Lagian nggak dikejar apa juga Ustaz ya? Nggak ada dikejar kayak harus selesai 3 bulan gitu. Kalau nggak 3 bulan berarti kamu misalnya dianggap bodoh atau gimana, kan nggak kayak gitu ya belajar bahasa Arab. Kayak gitu. Jadi kita nggak di bawah tekanan apapun. Jadi belajar ya udah belajar aja sampai kita dicabut nyawa kita. Yang penting kita dalam kondisi belajar gitu ya. Jadi nggak perlu pusing mikirin kata orang gitu kan. Kita kebanyakan mikirin kata orang. Nah ini kemudian ada yang bertanya, Ustaz, apakah belajar bahasa Arab dalam, nggak apa-apa ya Ustaz, masih kuat ya Ustaz ya? Antum pakai WIB atau Wita di sana? WIB sama waktunya. Oh sama ya, bukan Wita ya. Baik. Apakah belajar bahasa Arab dalam jurusan suatu universitas, namun bukan universitas Islam, itu lebih baik dari belajar kita rekomen dari Ustadz secara sendiri? Iya.
Sepengetahuan saya terhadap kurikulum bahasa Arab di universitas, itu sifatnya tsaqafah, bukan taksil. Sifatnya tsaqafah. Yang dipelajari adalah sejarah bahasa Arab, kemudian metodologi bahasa Arab, tapi bukan keterampilan dan skill dalam berbahasa Arab itu sendiri. Begitu. Jadi beda. It's two different thing. Yang jadi makanya yang paling utama sebenarnya teman-teman bisa menggabungkan keduanya. Jadi al-jam'u aula min at-tarjih. Jangan kita salah satunya doang. Tentu teman-teman yang memiliki sarjana di bidang bahasa Arab itu juga baik gitu kan. Itu bukan suatu hal yang buruk. Itu menjadi modal juga teman-teman untuk bisa mengajar dan untuk bisa membuat pondok misalkan. Tapi maksudnya ketika kita bisa menggabungkan, kita bisa belajar bahasa Arab melalui ABY juga, bisa belajar melalui kuliahan juga, dan biasanya juga kampus-kampus yang ada jurusan bahasa Arab PBA-nya, itu biasanya juga mendatangkan native speaker. Ya, beberapa yang mendatangkan native speaker, dan itu menjadi kesempatan kita. Bahkan di beberapa universitas itu sudah mengikuti lomba-lomba bahasa Arab di tingkat internasional dan nasional juga. Saya waktu sempat di Libya juga sempat ikut lomba bahasa Arab, lomba debat bahasa Arab waktu itu di UNJ. Dan itu saya lihat teman-teman pada saat itu memang menjadi aktivis berbahasa Arab ya, karena mereka jurusan di kampusnya berbahasa Arab dan fasih kok begitu. Itu kan merupakan salah satu soft skill juga ya yang bisa dilatih begitu kan. Maka nggak ada salahnya kalau teman-teman pun ingin masuk universitas yang bukan Islam tapi menggunakan jurusan bahasa Arab dengan semangat juga sama-sama belajar dengan metode-metode lain. Jadi tidak membatasi dengan metode tertentu, tapi juga semangat juga mempelajari metode-metode lain. Allah a'lam. Ya, berarti jawabannya untuk Aulia Nifa, ya udah ambil dua-duanya ya, nggak usah pilih mana yang lebih baik ya. Dua-duanya tetap dipelajari, nggak usah pikir mana yang lebih baik. Dan memang ilmu itu ada dua jenis, kata antum. Mungkin saya jelaskan kosakata yang beliau sebutkan tadi. Tsaqafah itu maksudnya sifat yang ilmunya itu informasi. Betul. Sifatnya dia informasi. Beda dengan ilmu yang sifatnya melatih skill dari dasar. Kita walaupun nggak punya ilmu, kalau dapat informasi kita tahu gitu ya. Dan banyak orang itu tidak bisa membedakan mana informasi dan mana yang ilmu beneran. Betul Baik, sekali. karena kan ada Ustadz ya, dia tahu informasi bahwa dalam sebuah permasalahan fikih ada 4 madhab. Dia tahu tuh masing-masing madhab. Tapi dia cuma tahu informasi. Tapi keilmuan dia di masalah itu enggak ada sebenarnya. Jadi bedakan antara informasi dengan ilmu yang disebut dengan beliau tadi taksil namanya ya. Taksil itu mengakar mendasar. Kita lanjut Ustadz ya. Apakah belajar hiwar baina yadik itu harus dihafal penggunaannya karena sangat berbeda dengan durusul lughah? Menurut Ustadz, mana yang harus didahulukan, abayah atau durusul lughah? Iya. Saran saya ngikuti metode guru antum. Jadi paling pertama adalah mencari guru yang kompeten. Kalau bisa ikut bimbel, ikut bimbel. Di antaranya tadi kan ada bimbel Kuba. Ikut bimbel gitu kan. Karena di situ nanti guru antum akan lebih tahu apa yang paling bermaslahat untuk antum. Gitu. Jangan kita sebagai murid sotoy. Saya pengen yang ini, pengen ini. Jangan. Ikuti metode guru antum. Sebagaimana kita yang diarahkan guru kita. Karena guru kita itu kan sudah berpengalaman. Dia sudah merasakan apa yang tepat untuk diajarkan begitu kan. Makanya para ulama ketika menulis kitab itu menyesuaikan dengan pembacanya. Begitu kan. Semakin ke sini semakin mudah kitab-kitab itu kan. Karena supaya dimudahkan supaya untuk mempermudah pembacanya begitu. Makanya saran saya tanya ke ustadz antum, tanya ke pembimbing antum, tanya ke tempat bimbel antum. Yang paling utama dan ikutilah bimbel tersebut. Jadi teman-teman sekalian, dalam belajar kita tidak terlalu dipusingkan dengan saat yang mana yang baik antara ini apa ini, saat yang mana yang kitab yang baik ini. Gitu. Karena kalau kebanyakan pertanyaan ini, saya sering bertanya, saat kitab cetakan mana yang baik antara cetakan ini apa cetakan ini. Terlalu banyak pertanyaan tentang seputar itu. Akhirnya nggak jalan-jalan. Udah belajar aja ibda saja langsung belajar, ikutin, akan lihat prosesnya nanti. Nggak usah dipusingkan dengan hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting, gitu ya. Kayak orang mau mulai bisnis ya Ustadz ya. Dia bingung mikir teori bisnisnya. Saya jual pentol apa jual siomay gitu ya. Terus dia pelajari bisnisnya pakai retailer apa gini, dia pelajari itu bisnisnya. Tapi nggak jalan-jalan, wis jalani aja dulu ya. Bisnis mulai aja dulu. Salah nggak apa-apa, yang penting ada guru. Yang nggak boleh itu salah kalau nggak ada guru. Iya, betul sekali. Jadi yang dijelaskan antum barusan itu mirip dengan perkataan guru saya dulu. Beliau mengatakan at-tariqatu ahammu minal maddah wal mudarrisu ahammu minat tariqah. Jadi metode itu lebih utama dari materi. Tetapi guru itu lebih utama dari metode.
betul. Jadi pilih guru yang tepat, terus metode, baru kemudian materinya ya. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan, ana mau bertanya gimana caranya jika kita yang sedang berkuliah tetapi sambil mondok, yang mana kurang menggunakan bahasa Arab, yang mana hanya diterapkan nahwu shorof, sedangkan berbicara itu kurang, atau menulis itu kurang. Jadi lebih, ya mungkin antum tahu metode-metode sorokan atau metode pesantren Betul. kebanyakan ya. Jadi misalnya dibaca wa amma gini-gini, terus di i'rab satu persatu kata per kata gitu. Iya, teman-teman tadi sudah katakan ya, ketika kita memiliki lingkungan yang tidak mendukung, orang tidak ada yang bisa diajak untuk berbicara bahasa Arab, untuk melatih skill kita, maka buatlah lingkungan sendiri. Ya, buatlah lingkungan sendiri. Contohnya seperti apa? Kita tadi kami katakan sering-sering berbicara sendiri, baik melalui lisan maupun melalui hati. Sering-sering berbicara depan cermin. Takallam amamal mar'ah qabla an takallam amal mir'ah qabla an takallam amal mar'ah. Jadi kita buat lingkungan, kemudian kita juga sering-sering berbicara, sering bercerita, dan lagi tadi kita punya HP sekarang, punya handphone. Gunakan handphone ini sebagai penggunaan kita untuk bersosial media dengan orang-orang native speaker langsung. Ya. Banyak sekarang aplikasi yang saya waktu itu punya aplikasi yang orang bisa ngomong bahasa Inggris dengan orang-orang luar. Itu waktu itu saya pernah coba juga. Cuman modelnya game jadinya. Ya. Itu lumayan efektif gitu. Bisa latihan bahasa Inggris. Apalagi kalau kita punya teman bahasa Arab dan kita latihan setiap hari sama dia, ngobrol. Teman kita kan juga mencari kosakatanya, apa yang kita butuhkan, ya kan? Dan itu lebih natural lagi. Jadi jangan dibatasi antara lingkungan offline kita. Apalagi sekarang mungkin ya teman-teman semua sudah tahu ya, mayoritas waktu kita itu dihabiskan online dibandingkan offline. Jadi jangan terlalu bergantung dengan teman-teman kuliah kita, teman-teman pondok kita, tapi kita harus mengupgrade diri kita, tidak mengikuti arus dengan cara tadi ya, dengan memanfaatkan sosial media sesuai dengan peruntukannya. Allah a'lam. Mungkin saya lengkapi jawaban antum Ustaz, nggak apa-apa ya? Izin ya Ustaz. Betul Ustaz. Kalau bisa dibilang ada dua langkah yang sifatnya praktis dan realistis antum bisa praktekkan sekarang. Pertama, HP tadi seperti kata antum, ciptakan lingkungan bahasa Arab di dalam HP kita. Ciptakan lingkungan bahasa Arab di HP kita. Settingnya diubah jadi bahasa Arab. Follow akun-akunnya, follow orang-orang Arab. Langsung jangan yang akun buatan Indonesia ngajarin Arab, enggak. Langsung cari aja syekh-syekh gitu ya. Biar langsung ngerasain. Dan terus tonton story-story, karena story-story mereka para masyayikh itu saya pernah sering nge-share, salah satunya Instagramnya Syekh Al-Husaini. Cari aja Al-Husaini. Itu benar-benar sehari-hari yang dipakai. Ngobrol sama orang di pinggir jalan, di pasar, di mana, enak banget. Cari aja Al-Husaini di Instagram. Enak banget untuk belajar. Terus selain lingkungan di HP, juga seperti kata antum tadi, bisa juga kalau malu ngomong Sat ya. Kalau malu ngomong bisa juga nulis diary. Nulis diary itu apa? Nulis catatan kita seharian ngapain pakai bahasa Arab. Tulis setengah halaman atau satu halaman, ditulis di karang mulai. Atau bisa dengan suara tadi, buat video sendiri Sat ya. Video ngerekam dirinya sendiri ngobrol bahasa Arab, ngomong, saya tadi ngapain aja, saya kesini pakai bahasa Arab. Saya tadi melakukan ini itu bahasa Arab. Terus kita lanjut Ustaz. Beberapa pertanyaannya ada yang saya lompatin kalau terulang ya, atau sudah kira-kira sudah dibahas. Ada yang bilang gini Ustaz, gimana persiapan belajar bahasa Arab kalau ingin masuk Lipia tanpa mondok? Lipia itu universitas punya Arab Saudi yang ada di Jakarta ya, bagi yang tidak tahu. Iya. Kalau cara paling simpelnya sih, kalau antum punya kenalan mahasiswa Lipia, ya itu lebih bagus lagi ya. Dalam artian antum bisa belajar ke dia nanti, karena biasanya kan mahasiswa Lipia itu kan udah first idat kan. Nanti belajar langsung talaki kepada dia, bagaimana cara mengajarkannya, kemudian juga pengajarannya dengan menggunakan bahasa Arab. Saya punya teman juga di Idari, itu dia nggak mondok SMA, benar-benar lulus SMA, kemudian dia punya kakak kelas anak Lipia. Dia belajar di kos-kosan anak kakak kelas tersebut selama 1 semester. Tes keterima. Alhamdulillah. Jadi nggak ada apa namanya, kita udah banyak kesempatan ya. Jadi jadikan segala macam media, segala macam hal yang bisa menolong kita untuk bisa memperdalam dalam menggunakan bahasa Arab. Kalau dari aku mungkin ada tambahan Zat. Loh, itu teman antum yang bisa itu dia ngekos bareng sama teman yang Lipia gitu.
Ngekos Iya, bareng. dia ngekos bareng. Tinggal bareng. Jadi selama Ini saran ya. iya, tinggal bareng. Kuncinya Iya. berarti ya bagi yang pengen masuk Lipia tanpa mondok, wis ngekos sama anak Lipia. Pergi ke Jakarta ngekos sama anak Lipia udah. Di situ pasti nanti sehari-hari kan tahu ya bocoran masuk Lipia, Betul. ngobrol sehari-hari Betul, pakai betul bahasa Arab sekali. bisa, bahas kitab apapun juga Mhm. bisa sama temennya itu tadi. Ngekos bareng Betul, sama betul dia sekali. ya. Baik. Betul. Tapi pilih yang bener nanti temunya mahasiswa Lipia tapi sehari-harinya tidur, ngapain, nggak guna jadinya. Terus ada yang bertanya gini Ustadz, masih kuat Ustadz ya? Aman aja insyaallah. Aman ya Ustadz ya? Saya nggak enak kantum Ustadz. Baik. Ini pertanyaan Ustadz. Bagi pemula kitab ABY atau Durusulullah kadang dijumpai kata yang asing, nggak tahu artinya. Apakah disarankan sambil sering tengok kamus atau ada metode yang lebih optimal? Iya. Nggak masalah lihat kamus, tapi yang paling utama adalah kamus bahasa Arab kepada bahasa Arab. Bukan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia. Jadi jangan sering-sering terlalu menggunakan sering kamus bahasa Arab Indonesia. Ya, jadi kita kalau bisa sering-sering menggunakan bahasa Arab gitu ya. Karena ketika kita mencari dengan menggunakan bahasa Arab dan keluar dengan bahasa Arab, kita otomatis menambah kosakata juga. Jadi double kosakata yang ditambah. Kosakata yang dicari sekaligus kosakata yang sedang dicari gitu kan. Jadi ada dua kosakata secara langsung yang sudah kita dapatkan pada saat kita mencari menggunakan bahasa Arab. Tapi bukan suatu aib apabila kita juga mencari dengan menggunakan kamus bahasa Indonesia, ya. Tapi lagi-lagi yang utama dan prioritas adalah menggunakan bahasa Arab. Bahkan di beberapa pondok, saya dulu juga di pondok itu harus pakai kamus Al-Munjid ya. Ini sebenarnya penulisnya bukan Muslim ya. Oh gitu, ya. Cuman waktu itu dipakainya itu dan kita bawa kemana-mana itu. Jadi kalau cari tahu sebenarnya sulit kan. Cuman lagi-lagi kembali ke faedah. An-nahwu bahasa Arab itu awwaluha sa'bun wa akhiruha sahlun. Awal sulit memang, tapi lama-lama jadi mudah. Jadi teman-teman pola pikir jangan dianggap sulit terus. Makanya ada seorang datang ke Syekh Shalih Utsaimin, "Ya Syekh, saya mau belajar nahwu. Bisa berapa hari?" "Bisa ke 3 hari." Kata Syekh, "Bisa." Jadi dibuat dia senang dulu. Padahal mungkin belum bisa. Jadi gimana caranya kita membuat pola pikir mudah gitu ya. Oke, Ustaz. Sambil nyambung tadi ini ada yang nanya saran kamusnya apa, Ustaz? Nama kamus yang mungkin bisa dicocokkan. Kalau sekarang mungkin kan karena udah serba digital ya. Teman-teman banyak kamus aplikasi ya, Al-Ma'ani, kemudian kamus Arab Indonesia, karya siapa itu? Saya kurang tahu nama karyanya, cuman kalau saya lihat nih, ya pokoknya adalah nih ya. Kita lihat Arab Indonesia. Kalau dulu waktu di pondok itu Munawir, kemudian Muhammad Yunus, itu yang paling ini ya Bang, legend banget ya. Iya. Tapi sekarang mungkin karena lebih fleksibel, lebih baik sih menggunakan kamus di ya, apa namanya? Aplikasi. Iya, di aplikasi. Sebenarnya di aplikasi itu sebenarnya merujuk ke Al-Munawir semua rata-rata. Betul. Di kamusnya itu bisa dicari mana yang paling pas aja. Tapi sebenarnya kalau yang paling up to date itu almaani.com dan aplikasinya ya, itu paling update dan dia lebih lengkap karena dia banyak bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia saja. Seperti yang disebut oleh beliau tadi Ustaz Abdurrahman Zahir itu memang paling bagus itu malah Arab ke Arab, cuman kan pada nggak siap juga ya, belum punya kemampuan untuk itu Ustaz ya. Tapi kalau dulu saya itu karena saya pernah tinggal di Yaman dulu itu, kalau saya di Yaman itu nggak pernah saya bawa kamus ke sana. Jadi teman-teman saya orang Indonesia ke Yaman bawa kamus semua. Saya memang berangkat dari Indonesia di tas saya nggak ada kamus. Karena saya jadikan teman saya itu kamus. Teman-teman saya ngobrol sehari-hari itu ya, itu jadi kamus bagi saya. Saya nggak tahu bahasa Arabnya lompat, saya lompat di depan dia, isyhada. Langsung saya tanya, isyhada. Dan saya jadi ngerti arti malak. Tadi kan antum menyebutkan salah satu arti dari malak. Malak itu kok gitu ya. Tapi kalau orang Yaman di satu, malak. Kok kamu gini sih gitu ya. Jadi ada kesan kalau cuma malak, nggak ada penyebutan setelahnya, malak itu kayak kesannya marah ke temennya. Kok kamu kayak gini gitu. Malak. Isfi gitu ya. Jadi jadi paling ringkas buat antum yang punya uang ya, buat antum yang punya uang langsung berangkat aja ke Arab menurut saya ya. Betul sekali. Langsung berangkat ke sana tapi nuntut ilmu, bukan yang kerja ya. Nuntut ilmu. Nuntut ilmu di sana saya yakin 1 tahun antum bisa. Saya yakin antum 1 tahun bisa langsung ya, cepat. Bahkan saking aja, tapi jangan gabung sama orang Indonesia. Jangan gabung sama orang Indonesia. Dulu saya nggak mau gabung sama orang Indonesia.
Sampai dahsyatnya dulu saya itu sehari-hari saya mimpi itu mimpi bahasa Arab. Nggak pernah mimpi bahasa Indonesia. Wah, Jadi tidur mimpinya luar bahasa biasa Arab itu. gitu ya. Nggak pernah saya mimpi bahasa Indonesia sama sekali. Karena kenapa? Saya nggak tinggal sama orang Indonesia. Sehari-hari sama orang Arab gitu. Terus ya kita lanjut. Itu cara paling ini ya, paling maksimal sih. Itu metode paling mantap. Kita lanjutkan. Ini ada yang nanya tentang perbedaan makna. Jadi al-furuq al-lughawiyah itu Ustaz. Tadi telah jelaskan bahwa kosakata bahasa Arab dalam satu kosakata banyak makna. Misal satu kata bisa 7 makna gitu Ustaz ya. Bagaimana cara kita dapat membedakan arti dari bahasa Arab tersebut? Konteks, pahami konteks. Kalau kita sering-sering baca kitab, kita akan paham konteks bahasa ini ditaruhnya di sini. Konteks ini bahasa Arab di sini gitu ya. Jadi kalau sering baca itu nanti akan paham sendiri sebenarnya. Makanya kalau kita model kamus doang dan cari tahu doang, kadang beda artinya ya gitu kan. Kita mau cari apalagi dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab gitu ya. Mau cari itu beda. Tapi kalau sudah paham konteksnya, apalagi misalkan konteksnya fikih misalkan, itu kita paham oh ini kosa-kata yang sering muncul di kitab fikih. Ini kosa-kata yang sering muncul di kitab hadis. Ini kosa-kata yang sering muncul di kitab tafsir. Jadi ada konteks-konteksnya masing-masing dan itu dilatih dengan banyak membaca dan referensi gitu sih. Allah alam. Antum gimana, Ustaz? Iya betul. Jadi kayak misalnya daro ya duru artinya keliling ya. Tapi Betul. beda dengan tofa ya tufu. Tofa ya tufu juga keliling, tapi dia sifatnya seperti berbentuk lingkaran kayak gitu. Tofa ya tufu. Tapi kalau daro ya duru bisa kayak kampung, bentuknya nggak lingkaran, kotak segitiga atau gimana gitu ya. Itu daro ya duru keliling Betul. dia. Jadi ada beberapa hal yang dia itu kita ketahui dari penggunaan. Mohon maaf karena memang sebagian akun ya saya bukan nggak mau nyebut ya. Sebagian akun itu ngajarkan bahasa Arab dari modal kamus gitu ya. Jadi dia ngasih tahu kamus iya nggak salah sih, tapi orang Arab nggak pakai itu gitu. Orang Arab nggak ngomong itu untuk menyatakan hal tersebut gitu. Itu kalau antum pengen belajar yang benar gimana, saya sarankan untuk kepada yang sudah pernah belajar di Timur Tengah atau belajar kepada para masyayikh langsung. Kita lanjutkan Ustaz, mungkin mempersingkat waktu ya, mohon maaf ini udah ambil waktu antum ini. Antum sekarang membina pondok atau gimana Ustaz di sana? Di sini itu saya ditambang ya. Jadi saya ya ngurus masjid aja lah. Ngurus masjidnya aja. Masjid apa namanya? Saya lupa yang antum biasanya itu. Di sini 2 masjid, ada Masjid Al-Istiqamah dengan Masjid Al-Muhajirin. Masjid Al-Istiqamah dan Masjid Al-Muhajir. Ya. Ini ada yang bertanya gini Ustaz, domir itu masuk level mana Ustaz? Saya masih bingung penggunaannya. Apakah harus dihafalkan gitu? Iya, tentu harus dihafalkan ya. Harus dihafalkan. Dan banyak bahasa Arab memang kita ya itu harus dihafal juga kan. Banyak kita belajar sorof juga harus dihafalkan. Tapi hafalkan dengan natural juga ya. Jadi terkadang kalau misalkan kita bisa sering-sering menggunakan, nanti kita akan paham sendiri konteksnya dan maknanya juga. Tapi memang harus ada butuh penghafalan, butuh hafal ya. Al-ilmu itu kan al-fahmu wal hifzu gitu kan. Ilmu itu hakikatnya perkumpulan antara paham dan hafal. Kalau hafal doang nggak paham salah, kalau paham doang nggak hafal salah juga. Jadi hakikatnya perkumpulan antara dua hal ini begitu ya. 50% paham, 50% hafal ya. Tidak bisa meremehkan salah satunya. Kayak ibarat 2 sayap ya. Terbang pakai 1 sayap nggak bisa. Nah, ini ada yang bertanya, dahulu pernah belajar menggunakan kitab silsilah punya Libya Ustaz. Apa kelebihan maupun kekurangan kitab tersebut? Ada yang nanya gitu Ustaz. Antum malam di Libya dijebak. Baik Ustaz. Jujur saja, saya tidak sempat idat waktu itu. Jadi saya belum sempat belajar kitab silsilah. Mungkin antum menjawab tadi. Antum berarti langsung takmil waktu itu Ustaz. Langsung ke idari. Oh, langsung idari. Iya. Oke, kalau mungkin saya jawab silsilah itu lebih cocok untuk kuliah karena dia kitabnya banyak. Jadi kitab qiraah sendiri, membaca sendiri, menulis sendiri. Takbir itu ngomong bahasa Arab mengungkapkan sesuatu itu sendiri. Nahwu sendiri, shorof sendiri, balaghah sendiri, dipisah-pisah. Itu kalau buat orang kursus ya enggak bisa ya. Karena butuh waktu yang sangat panjang. Tapi kalau dibilang kelebihannya banyak banget karena sangat efektif sekali. Karena jujur saya 6 tahun mondok, terus saya di Yaman juga sekian waktu, sekian tahun, 1,5 tahun atau ya sekitar segitu. Terus saya ke Libya saya ngulang lagi dari idat Ustaz. Saya sudah di Yaman masuk semester 4, saya ke Libya balik dari idat lagi. Dari idat 1 itu ya, mustawa 1.
Saya ngulangin lagi, Allah. saya belajar banyak hal yang baru. Padahal sudah sekitar bukan 7 lah, 8 tahun, 9 tahun saya belajar bahasa Arab. Balik ke Libya, ngulangin dari nol lagi. Jadi di situ malah banyak hal yang bagus ya, kitab silsilah. Karena bedanya apa? Kitab silsilah ini dia dibuat oleh para pakar dan yang dipakai itu benar-benar sehari-hari. Berbeda dengan banyak kitab yang karangan orang Indonesia, dia nggak benar-benar dipakai sehari-hari. Itulah keunggulan kitab ABY yang antum tadi sebutkan, Ustaz, Arabia Baina Yadaik. Itu benar-benar dipakai sehari-hari. Nggak kayak waktu saya dulu di pondok dikasih kosakata 10 harus dihafalin tapi bingung mau dipakai gimana gitu ya. Dulu kayak gitu disuruh hafalin ya udah dihafalin tapi ujungnya nggak kepake. Terus ada yang baik, beberapa ada yang saya lompatin kalau sudah disebutkan berkali-kali ya. Ustaz, ada yang gini Ustaz, dia udah paham ya katanya. Sebagian kita banyak yang paham seseorang berbicara bahasa Arab, tapi masih susah untuk mengungkapkannya. Bagaimana solusinya Ustaz? Mungkin dia di pikirannya ada Ustaz ya. Pas mau ngomong gitu ya. Ini kuncinya sebenarnya sering-sering ngomong, sering-sering latih untuk speaking langsung gitu. Makanya ketika belajar apapun jangan takut salah. Coba deh anak kecil ketika belajar bahasa ibunya gitu kan. Itu dia apakah dia takut dengan orang tuanya? Enggak, meskipun dia banyak salah-salah penempatan kata dan sebagainya. Tapi dia mengucapkan aja gitu. Jadi practice make perfect gitu kan. Jadi ucap saja apa-apa nanti juga akan terbiasa sendiri. Dan nggak ada gini loh teman-teman, ketika teman-teman salah mengucapkan itu sebenarnya nggak akan dihukum juga kan sama lawan bicaranya kan. Jadi ucapan aja gitu. Mau yang gini, apalagi yang penting dalam berbahasa itu kan sebenarnya komunikasi. Tujuan berbahasa itu komunikasi kan. Ketika audiens kita paham dengan apa yang kita katakan itu sebenarnya cukup gitu. Sebenarnya sudah cukup. Makanya kalaupun gramatikal kita masih salah di awal-awal begitu, apalagi kalau misalkan kita sulit-sulit itu, makanya kita katakan aja nanti apa madanakul gitu kan, atau isyada. Jadi nggak apa-apa pakai kata-kata itu, yang jelas kita berani untuk mengungkapkan, jangan takut gitu ya. Mungkin contoh gampangnya orang India. Antum tahu orang India ya kebanyakannya ya. Antum kalau nonton di YouTube orang India pinter bahasa Inggris ya. Tapi betul. tapi logatnya, actionnya aneh ya. I want to go to toilet gitu ya. Misalnya kayak gitu. Itu kalau orang India kan kayak gitu. Kita ketawa gitu ya. Tapi kita iri. Bahasa Inggris mereka jauh lebih hebat dari kita. Walaupun dia kayak gitu ya. Berarti kitanya yang kurang effort ya, kalah sama orang India itu tadi. Nah, ada yang bertanya gini Ustadz. Beberapa sudah kita lompatin aja ini. Ini Ustadz, ini pertanyaan yang banyak banget diarahkan ke kita sampai Kuba juga mau membuat penjurusan dibagi 2. Program untuk fokus ngobrol bahasa Arab, ada program khusus untuk baca kitab atau memahami Quran. Sampai kita bagi 2. Apakah berbeda belajar bahasa Arab untuk sekedar bisa baca kitab dengan bisa berbicara? Sebab beberapa peserta kursus juga pada bilang kayak, Ustadz saya itu nggak mau praktek ngomong gitu sebagian gitu. Saya maunya baca kitab gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang saya maunya cuman pahami Quran gitu. Saya nggak mau kalau disuruh ngomong. Ada yang kayak gitu Ustadz. Nah gimana Ustadz? Iya teman-teman, sebenarnya makhraj al-lughawiyah itu kan paket 4 gitu kan. Ya, sama'ah, kemudian al-hiwar, kemudian reading, kemudian writing. Itu kan ada 4 gitu kan. Hakikatnya ketika seorang menguasai kitab doang, berarti dia cuma menguasai baca tulis doang. Dia cuma menguasai reading dan writingnya doang. Skill yang dia luput ada skill listening dan skill daripada speaking begitu. Artinya nggak sempurna. Yang mana dia akan sulit nanti ketika bertemu syekh dan talaki langsung kepada syekh. Apakah kita nanti cuma belajar melalui kitab doang? Apakah kita nggak belajar melalui syekh, melalui guru? Kan gitu. Secara nggak langsung kan kita juga butuh talaki kepada syekh. Kita bukan belajar kitab doang, kita belajar agama gitu kan. Karena kalau kita belajar kitab doang ya nanti akan banyak salah-salahnya juga gitu kan kalau nggak ada gurunya. Maka skill mendengarkan as-sama' dan skill hiwar itu ya digunakan ketika kita untuk mulazamah kepada masyayikh. Nah, itu juga sangat penting. Jadi hakikatnya teman-teman jangan memisahkan atau mendikotomikan salah satunya. Bisa kita menggabung semuanya. Al-jam'u aula min at-tarjih. Gabungkan semuanya, nggak usah pilih salah satu. Umur kita pun masih banyak teman-teman, insya Allah.
gitu Iya. kan. Nata'allam qabla yaumil qiyamah gitu. Selama masih belum hari kiamat udah belajar aja. Jadi jangan dibatasin ilmu satu. Iya, berarti jangan, mutusin salah satu aja diambil, satunya enggak gitu ya. Ibarat kayak kita lagi ke pernikahan gitu ya, Ustadz, ya, ada walimah pernikahan, makanannya macam-macam, ada nasi goreng, bakso, es krim gitu ya. Masa kita, "Udah aku nasi goreng aja nggak mau bakso," gitu. Jadi kan kita milih semuanya gitu ya. Kalau bisa semuanya kenapa enggak gitu kan. Betul, Nah betul. ini, ada yang bertanya lagi, Ustadz, mungkin terakhiran ini ya, terakhir mungkin ya. Gimana Ustadz cara menghidupkan bahasa Arab di pondok? Mungkin dia adalah ustadz atau pengajar di sana, gitu. Iya. Banyak cara-caranya ya. Kalau dulu di pondok saya yang jelas ada buat peraturan, kemudian komitmen daripada guru-gurunya. Guru-gurunya pun menggunakan bahasa Arab sehari-hari dan sama sekali tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia keluar dari katanya, dari lisannya nggak pernah. Ya. Bahkan ketika murid nanya, "Ustadz, ini artinya apa?" gitu. Apa namanya? Maka gurunya pun nggak menggunakan bahasa Indonesia untuk mengartikannya, sampai segitunya kalau misalkan bisa berkomitmen ya. Tentunya dengan peraturan, kemudian dengan kalau dulu saya di pondok itu jadi ada speaker, kemudian speakernya itu mengeluarkan suara muhadasah antara orang antara ini ya, antara Percakapan ya, iya, ya, percakapan dalam percakapan bahasa gitu Arab. ya. Ada percakapan. Kalau misalnya mungkin kita udah bisa pakai TV kan, percakapan didengar gitu kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita ngobrol. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui dalam metode belajar bahasa Arab itu bukan monolog. Jadi ketika guru mengajarkan kepada murid itu bukan monolog, dia tuh sedang dialog. Makanya gimana caranya biar murid itu banyak menjawab. Nah, jangan cuma monolog, kita jelasin yang lebar, muridnya diem. Ini akan sulit berkembang dan sulit untuk membuat komunikasi, sulit membuat untuk lingkungan gitu ya. Maka sering banyak ditanya gitu, kaifa ra'yuk gitu kan, kemudian disuruh kasih pendapat, kemudian dia ditanya tentang apapun gitu. Nanti kalau sudah buat lingkungan demikian, banyak improvement yang didapatkan gitu ya. Tentu gunakan media apapun. Sekarang media ada gadget, ada YouTube segala macam. Gunakan apapun itu, jangan batasi dengan salah satu media. Selama bermanfaat dan selama tidak bertentangan dengan masyarakat, maka gunakan media-media sebagai tools kita untuk mengimprove bahasa Arab kita. Allah. Iya betul, Masya Allah. Saya pikir di pondok-pondok itu PR yang paling berat, Ustadz. Ustadz-ustadznya sendiri ketika disuruh ngomong bahasa Arab di depan umum atau di pelajaran dia atau kalau dulu di pondok saya ada acara selalu rutin namanya tasjih. Tasjih itu ya kayak takbir kita di Libya dulu. Jadi maju ke depan satu persatu, orang per orang, kayak perwakilan dari kelas mana ada maju ke depan, dia ngomong bahasa Arab selama 5 menit, bebas materinya atau temanya apa. Ini guru-gurunya sendiri nggak bisa. Kebanyakan di pondok kayak gitu. Guru-gurunya sendiri nggak bisa dia takbir ngomong dalam bahasa Arab selama 5 menit, dia nggak bisa gurunya. Kalau gurunya sendiri nggak fasih, nggak keren di depan muridnya, ya muridnya nggak punya motivasi dong. Betul. Gurunya sendiri ngomong bahasa Arab di depan umum nggak bisa, apalagi muridnya. Jadi kalau gurunya keren, Ustadz, gurunya bisa jelasin keren sampai bikin orang tertarik, loh kok bisa ya dia ngomong bahasa Arab full 10 menit tanpa jeda-jeda dan bahkan bikin orang paham. Pasti muridnya pengen tertarik bisa jadi seperti gurunya gitu ya. Ini menurut saya PR besar di kebanyakan pondok. Jujur saja, Ustadz. Enggak hanya kita, bahkan yang teman-teman kita alumni Libya atau kita sendiri juga masih kurang lancar. Saya sendiri juga masih kurang lancar. Teman-teman yang alumni Timur Tengah pun masih banyak yang kalau pulang dari sana, walaupun 9 tahun di sana, balik ke sini suruh ngomong bahasa Arab ya juga masih nggak bisa. Itu masih banyak. Kira-kira gitu. Tapi 9 tahun nggak kelebihan sih. Anggap 4 tahun aja. Kalau 9 tahun biasanya lancar. Baik, kita mungkin cukup di sini dulu karena sudah cukup malam ya. Terima kasih banyak Ustadz Abdurrahman Zahir. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustadz sebagai penutup. Teman-teman, mungkin statement terakhir ya. Jadikan bahasa Arab ini sebagai kecintaan kita. Jadikan bahasa Arab ini sebagai bagian daripada hidup kita. Dan jadikan bahasa Arab ini sebagai lifestyle kita. Karena dengan bahasa Arab ini banyak manfaat yang bisa didapatkan. Semangat untuk belajar bahasa Arab. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita mendapatkan hasilnya, tapi seberapa lama kita bisa beristiqomah di atasnya. Itu yang paling penting dalam bahasa Arab. Jadi teman-teman jangan jangan pasang target cepet-cepet, nggak usah, nikmatin aja prosesnya dan istiqomah. Ya, syai'an fa syai'an, khudil ilma syai'an fa syai'an. Ambil ilmu sedikit demi sedikit, isi waktu luang dengan belajar bahasa Arab, buat dengan bahasa Arab, dan niatkan ini lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Ya, bagi teman-teman silakan bisa follow Instagramnya Ustadz Abdurrahman Zahir ya. Untuk terutama karena di sini banyak para pekerja profesional, Ustadz. Jadi Masya mungkin Allah. sangat berhubungan dengan bisnis, apakah secara syariah itu benar atau tidak, solusinya bagaimana. Beliau juga orang manajemen ekonomi ya, mungkin juga membahas solusi dari sebuah bisnis gitu ya, supaya bisa sesuai syariah. Jadi bukan sekedar hukumnya, karena sekarang kalau yang bicara hukum banyak ya Ustadz ya. Tapi kita sedang cari, kalau ini haram Ustadz gimana solusinya? Itu yang mungkin lebih dibutuhkan umat sekarang ya. Jazakumullah Betul, khairan betul. Ustadz. Kita tutup dulu Iyakum ikhwan wa iyakum. sekalian wa akhwat dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bukan pertemuan terakhir kita Ustadz ya. Semoga Insya Allah, kapan-kapan insya Allah. bisa mengisi dengan materi-materi yang lain yang mungkin antum bisa berikan. Untuk file yang tadi pada minta, insya Allah akan kita kirimkan di grup-grup WhatsApp ya. Bagi yang belum bergabung grup WhatsApp, silahkan klik Instagram story dari Kursus Kuba biar tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.